Karena Sulawesi sudah tahu kau. Iya, dan bisnya tidak diambil uang juga, dibilang. Iya, biar tidak di story, tidak di apa-apa, karena bentuk mereka dukung kepada orang yang berprestasi kayaknya. Kayaknya bang. Ya. Kayaknya bang. Dia mau menyampaikan fakta satu, tapi harus ada sombongnya dua. Iya, kayaknya. Dia tegas, tapi dia tetap di akhir pakai kayaknya, biar nggak salah. Iya, sampai Tapi ditahu. tunggu, cerita ini sudah pernah diceritain di podcast lain belum? No way. No way. Fresh kawan, dengarkan ini. Nanti di kayak anunya. Iya. Di posternya ini yang sangat fresh. Ya. Di poster. Thumbnail. Di poster. Lagi ambil. Podcast banget ini. Iya, lagi direkam kita ini bang. Makanya Lagi ambil cahaya Sumatera, Bil. lagi ambil cahaya Sumatera bangku, tapi saya takut kalau tidak angkat abang juga karena lagi momentumku ini. Oh ya sudah, sama agak lain aja, nggak usah sama saya. Terima kasih ya. Abang Prahas. Baru berapa kali? 8 kali juara berturut-turut. Ibaratnya kalau saya sudah datang di situ peserta lain, oh dia lagi nih yang dapat. Betul lah bangku, betul lah bang. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan bermarga, Oki Daeng Mabone. Daeng Mabone itu daerah. Bukan, itu nama nenekku. Oh. Daeng panggilan kan? Panggilan, jadi katanya kalau saya tanya sama orang Masuk tua. kalau berata buaya, kalau ini apa nih? Tidak. Bukan ke mistis ini bang. Oh, bukan. Tapi betul. Jadi nenekku itu katanya, kalau saya tanya omku, ini sapaan istilah untuk dia, nama aslinya belum ditahu ini. Sampai sekarang? Iya, minta maaf ini om-om saudaraku kalau ini meleset. Kayaknya pernah saya dengar dulu, tapi saya tidak fokus sambil HP waktu itu. Sambil Jadi, HP. tapi maksudnya, karena namanya ini kan Daeng Mabone. Jadi saya tanya, itu sapaan untuk orang Bugis, Daeng, Mabone itu katanya orang tuanya, mamanya dari Mandar, papanya dari Bone, atau sebaliknya begitu. Jadi Mabone, Mandar Bone, untuk identitas dari dia waktu dia ke Palu, katanya begitu. Jadi Kayak nama mana? aslinya belum ditahu. Belum ditahu. Kayak mana kau mau fokus? Kau HP kau dua. Ya? Yang satu pica sudah ini, tinggal yang Pica tapi iPhone dua-dua. Putih ya, cuma yang anu ini bang juga satu. Dragon Ball, One Piece. Bukan yang ininya saya fokus. tapi perdebatan center besar, cahaya besar, center kecil. Untuk apalah kita bahas itu? Kalau orang-orang belum tahu seorang Daeng Mabone ini. Oh, iya. ini. Apa? Terus saya dulu fokus ke center kecil itu, terlalu makan energi. Iya, capek ya. Iya, Tapi kan orang harus tahu kalau Oki Daeng Mabone berasal dari mana, lahir besar. Iya. Itu perlu orang Perlu. tahu. Saya itu dari Apa nama daerahmu? Kabupaten Parigi Motong, Desa Pelawa. Desa Bukan dari Pelawa? Palunya, bukan Palunya lagi. Pantas lucu. Pelawa. Tidak Ya pakai itu. K. Oh, Pelawa. Pelawa itu sejarahnya diambil dari pelava, artinya menghalangi. Bahalang. Oh, menghalang. Iya, menghalang. Apa dia? Kenapa menghalang? Enggak tahu. Sampai sekarang sejarahnya saya tidak tahu apa yang dia halangi. Intinya begitu. Oh, Takut saya begitu. spekulasi nanti dihantam saya pulang. Betul, Karena ini salah. cahaya yang besar di sini. Gitu, Bang. Iya. Tunggu loh, kau berarti lahir besar di Palu itu? Lahir di kabupaten itu. Berapa jam dari kota Palu itu? 2 jam. Oh, 2 jam. 2 jam kabupaten lumayan. Lewat berarti. kebun kopi. Tikungan-tikungan banyak itu. Jadi jalan Trans Sulawesi di situ. Yang kalau kamu mau ke Poso lewat Parigi ini. Kalau iya. Sementara itu kalau Palu ke Makassar? Palu ke Makassar dia lewat Mamuju bisa. Sulawesi Barat. Jauh, Pasar berapa Kayu. jam? Hari? Palu Makassar 1 hari kalau darat. Mobil. 1 hari kalau darat, tapi agak enak kalau abang pakai bis Katulistiwa yang kapsul supaya bisa sambil menonton. Panjang kaki, teatralus kaki belakang itu 500.000 itu kemarin terakhir saya pakai. Tidak di endorse ini, boleh di pip saja. Tapi informasi kalau abang mau naik darat, kalau mau naik darat, Apa-apa lah kan saling membantu. tapi kalau abang kayaknya dikasih makan dengan supir karena saya kemarin karena di tahu nama aku tuh di Sulawesi jadi Lumayan tahu namanya. Iya. Jadi biaya Harus ada tuh sisipan-sisipan itu ya ada. Gimana? lantaran saya di Sulawesi di tahu bang. Iya. Makan sama supir. Agak susah masuk sombong sini. Enggak apa-apa. Bukan memang. Kamu orang sampai Malaysia nonton. Kok Malaysia Amerika? Amerika juga ya.
Jadi kalau Abang Boris Terakhir mau, sih di London sama ini masuk London sama Australia. bisa makan supir, bisa bebas pilih ikan. Kalau itu Kalau karena makan sama supir ya. karena itu dan gratis karena Iya. dianggap jadi karnet begitu orang sudah setting. Nanti kamu jadi karnetku ya seakan-akan karena orang yang punya bis itu akan setting seperti itu supaya tidak keluar uang. Saya begitu beberapa kali. Karena Sulawesi sudah tahu kau. Iya, dan bisnya tidak diambil uang juga, dibilang. Iya, biar tidak di story, tidak di apa-apa karena bentuk mereka dukung kepada orang yang berprestasi kayaknya. Kayaknya Bang. Kayaknya Bang. Dia mau menyampaikan fakta satu, tapi harus ada sombongnya dua. Iya, kayak Dia tegas, tapi dia tetap di akhir pakai kayaknya, biar nggak salah. iya, kapsul itu. Iya, Kapsul. karena kan berprestasi untuk Palu toh. Oki DM anak keberapa? Saya ini anak kedua. Dari total berapa bersaudara? Dari 3, tapi ada new mom, ada new pap. Jadi dia masing-masing ada jadi agak rame. Abang kalau mau bahas keluarga aku bisa 1 jam, tapi kita lanjut sampai 3 jam nanti dipotong-potong part karena saya senang sekali di sini. Kalau abang mau, tapi kalau mau di Oke, berarti sini Oki DM anak kedua berarti ya. anak kedua. Dari total sebenarnya dari new mom and new pap total berapa? Nomor Ronaldo ada. 9. 7 Ronaldo yang Portugal. Terus saya yang sudah pensiun. Saya tidak tahu. Kayaknya. Kayaknya ya. Kau nomor 2 dari 7 itu. Iya. Kau dari first mom? Iya itu 3. Kalau yang dari satu pabrikan di Akte 3. Oh. Berarti sampai SMA di sana di desa Pelawa itu Di desa Pelawa itu cuma sampai SMP. Kemudian SMP saya pindah karena sepupuku bapukul saya punya kakak kelas. lo kan sepupumu yang bapukul dengan kakak kelas. Iya gara-gara saya melapor dia. Jadi ceritanya itu Bang, enaknya di sini dikasih saya space. Silakan. Dasar center kecil makin iri lagi deh. Bang tolong Bang ya, tolong. Nanti masuk komennya karena kemarin di 4 podcast, ini ada beberapa yang sudah dicerita lagi di sini. Wow, di sini sangat fresh. Iya, kan ini keluarga. 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 Jadi SMP itu Di sini sangat fresh. SMP itu saya kelas 1 SMP. Oke. Sepupumu? Belum, sepupuku sudah SMA Oke. waktu itu. Jadi tapi dia makan di kantin nasi kuningku yang di SMP. Oke. Jadi lewatlah saya kelas 1, lewat saya di kelas 3 jam istirahat, ada inisial I, tembak U, dia tembak menyatakan cinta. Ke cewek Iya, atas nama U, tidak boleh saya sebut, dua-dua so kawin, satu yang I ini yang laki-laki sudah jadi sekdes. Tidak boleh. Ya, Bukan kalau terlalu ini jadi detail ketahuan. nyebutnya. Nggak usah terlalu Jadi detail. ketahuan. Orang jadi tahu. Ibaratnya begini, jadi saya lewat depan kelas, dia menyatakan cinta, ditolak. Pas ditolak, pas dia, maaf saya tidak mau dengan kau. Pas saya lewat, jadi saya ketawa. Ya Allah, ditolak. Padahal dia kasihan intim itu. Mungkin dia sudah mengatur strategi supaya tidak ada orang yang tahu. Lewat, dia jam iya. istirahat, pas orang makan, tinggal orang 2 di kelas, kebetulan ada saya lewat. Terus kok ketawa? Saya ketawa karena ya Allah ditolak kayak geli saya rasa. Iya. Dan momen saya dengar merah mukanya dia malu, diajak bekalai saya lawan walaupun dia kelas 3 baku pukul. Kalah. Saya kalah tidak terjadi apa-apa sebenarnya. Ini sempat viral di kampung ini pasti ini keluarganya pasti tambah jengkel dengan saya. Iya biar saja saya sudah akui mudah-mudahan karena kemarin waktu saya juara Suca dia sudah peluk saya. Lagi-lagi ditutup dengan prestasi sih yang begitu-begitu. Enggak. Terus Jadi saya sebenarnya Bang kalah, tapi tidak sebegitu sakitnya. tidak hancur-hancuran lah ya. Karena abang lihat lah Anu ini memang tipikal orang yang siap baku pukul juga. Ya. Body yang siap dipukul tidak gampang jatuh. Ya. Makanya ya lihat hati saja, salah jalan kau ini. Ya. Maksudku begitu saya keluar dari ruangan itu, saya tidak tahu ternyata ada kakakku, sepupuku di depan sementara makan nasi kuning. Tiba-tiba bakat acting yang dari kecil itu muncul. Ini poin ini Pak Produser. Untuk awareness poin ini, Iya, Bang Aco, ya karena kan? dari dulu ternyata alamiah ini anak. Iya. Jadi Pak Manoj lihat ini nih Pak Manoj ya. saya keluar, saya bikin drama. Aduh, marah sepupuku dia pukul, tak. Set di sidang di kantor, ternyata sudah masuk ke polisi. Sekolah sudah tidak mampu karena
Ternyata sepupuku itu ditahan guru, dia pukul dengan guru. Jadi 2 orang guru dia pukul. Jadi sota lewat. Maksudku jangan ini Jo. Ini berlebihan. Sudah berlebihan. Akhirnya dilapor ke kantor polisi. Kita orang ke Kalimantan sekolah di pondok pesantren. Saya dititip sama pesantrennya omku. Oh. Jadi di ke Balikpapan paling jauh. Oke nih, pukul-pukul selesai kok tidak Iya. terlalu gimana-gimana. Dilapor polisi dikasih damai. Tapi dikasih damai. Sekolah itu sudah tidak mau terima. Iya. Karena ini anak Siapa? Tidak terima sepupu atau tidak terima Oki? dua-dua. Oh, dua-duanya. Karena satu sifat jahatku yang dulu ya. Maksud karena saya ya, cuman dia reaksi dia juga cuman saya Berlebihan. ketawakan ditolak masa berpukul. Masa dipukul tidak melawan. Iya. Tapi kebetulan saya kalah, saya lapor sepupuku. Kita orang didamaikan di polisi, sudah aman. Tapi orang tuaku ini bahaya ini anak. Dititip sama omku yang punya pondok pesantren di Balikpapan. Dua-dua kalian berangkat? Iya, tapi dia dikasih kuliah di Samarinda, saya di Balikpapan. Kakakku langsung lanjut kuliah di Samarinda. Saya di Balikpapan lanjut sekolah. SMA tuh berarti? Iya, karena waktu itu Pesantren? dikasih di pondok pesantren. Tapi pas di pesantren itu saya tidak betah karena sudah belajar situ, makan situ, tidur situ. Orang-orang itu cerita yang sudah saya cerita kemarin, saya cerita ulang karena sudah bosan dengar cerita yang sama toh. Jadi saya kayak tidak mampu saya di sini. Lari-larilah saya, tidak betah, lari dari pondok ke pelabuhan. Ternyata pelabuhan tidak tiap hari ada kapal, ada jadwal. Waktu itu saya belum paham. Akhirnya Kabur kau dari pesantren. iya. Nih, Ali, bentar. Ketika ke dermaga, ke pelabuhan, Iya. kapal tidak tiap hari Nggak ada, dong. tiap Nah, hari ada. Ketika tahu, nggak ada. Terus ngapain? Pulang lagi ke pondok. Sudah berhasil kabur, Kabur. pulang dengan merelakan diri. Ditanya dari mana? Dari ikut teman-teman cuci karpet. Oh. Gitu. Ada saja alasan. Sampai di Tapi tunggu, cerita ini sudah pernah diceritain di podcast lain belum? No way. No way. Fresh kawan, dengarkan ini. Nanti di anunya. Iya. Di posternya ini yang sangat fresh. Ya, Di poster. thumbnail. Di poster. Di poster. Jadi akhirnya saya yang kayak dikasih sekolah di luar akhirnya. Oh, Omku tidak di yang pesantren. Tidak di pesantren, jadi tinggal di pesantren. Sekolahnya di luar. Tapi sekolahku di luar SMK Wirawisata. Oh. Di SMK Wirawisata itu di tahun 2009 itu rame dulu kan tiket. Travel rame, uangnya orang yang kerja di travel rame dulu itu banyak. Tak saya ambil jurusan itu di SMK Wirawisata tiketing. Jurusan Ada, tiketing? iya ada tiketing. Gini aja, kerja. Hotel perhotelan, bukan yang di pasar tiket di travel. Yang nyobek-nyobekin tiket? Bukan, kalau pesan tiket, tiket mau berangkat pesawat. Iya, travel. Iya, travel. Maksudnya di e-commerce kayak Iya, yang tiket.com, begitu-begitu. Traveloka. Bukan, ya. Bukan. Bukan, maksudnya jurusan SMK-nya apa? Jurusannya apa namanya? SMK Wirawisata, di situ dia yang di ini Bang, yang kayak perhotelan, Oke. guide, ya. atau kamu mau diajar tentang pesan tiket, terima telepon, Oke. itu kerja di travel ini. Oke. Nah, saya pilih jurusan yang itu karena dulu rame sekali. Karena saya magang, sedangkan saya magang uang banyak. Ya. Karena memang Balikpapan lalu itu adalah ini. Tidak usah kau cari SMK Wirawisata, sekarang sudah jadi kafe. Bangkrut, iya. Orang cari tahu sekolah itu, tapi siapa tahu masih ada Wirawisata, SMK Wirawisata. Iya, jadi SMK, tapi bukan kejuruannya itu tentang pariwisata. Iya, tentang pariwisata. Jadi saya ambil tiketing. Begitu saya lulus sekolah di tahun 2011-12 ada Traveloka, tiket.com, so tidak dipakai lagi yang off air. Saya kuliah ulang kayak 3 tahun itu sia-sia deh. Sia-sia. Kayak begitu, tapi ilmunya saya ambil. Nah. Kayak begitu saja. Jadi saya sekolah di SMK Wirawisata Balikpapan, tapi tinggal Di asrama pesantren. sama pesantren. Mondok, Terima masih kasih, mondok Oki, lah. sudah datang ke sini. Terima kasih. banyak. Habis Bang. Cuman sampai pondok ya. Emang babak-babak selanjutnya lebih seru lagi. Woi, di pondok apa yang terjadi Bang? Belum ngomong. Jangan kasihan. Nanti di podcast lain masih banyak ini. Nah, sorry, kau bisa pindah ke Balikpapan, bisa kemana? Orang tua berarti termasuk Mampu. ada duit lah ya, mampu lah ya. Justru karena tidak mampu sekali itu. Oh gitu. Karena dititip sama Om toh. Jadi saya selama di sana itu Dibiayain Om.
Iya omku itu bukan biaya dengan skill juga, dengan bakat juga, entertainku lalu lebih ke entertain dakwah sih. Karena saya kan ini lagi menyesal kamu kalau kamu alihkan tadi ini. Nah ini ada informasi penting atau tidak penting yang saya bilang. Jadi saya di sana itu 1 tahun awal memang agak susah, masih mencari bakatku apa. Jadi pimpinan pondok ini omku ini dia hantam semua karena di sana pondok modern. Jadi pimpinanku ini dia yang kayak lulusan Gontor, jadi dia terapkan itu juga di pondok ini. Yang kayak masih bisa kita nonton bioskop, tapi yang bioskop hafalan sholat Belisa. Ya, begitu bisa. Film-film religi. Jadi kita tidak 100% dunia kita paham, 100% akhirat kita paham. Dorang-dorang di situ. Nah saya di lingkungan itu tinggal tidak belajar di situ, itu yang saya sesali. Tapi saya cuman tinggal sekolah di luar kayak begitu. Jadi di situ saya hidupnya pertama dibiayai, lama-lama saya hidup dengan skill main gendang. Pemain gendang? Iya. Rebana. Tang. Tapi itu kan lumayan itu. Kalau pemain begitu di tahun itu 100.000 satu orang. Kalau 1 minggu ada 5 job kan 500 sudah itu. Kenyataannya seminggu ada berapa kali? Ada 2 biasa. ada 2. Ya alhamdulillah. Biasa. Seminggu 2 berarti sebulan 8. Ya, ada Ada uang kaget 800.000. Lumayan. Baru dari Rebana. Ada yang lain lagi nggak? Di Rebana. Ada saya kan jadi setelah 2 tahun itu ada dulu dari Lombok namanya Hasir, dia itu pendakwah, hafal hadis, hafal ayat segala macam, dikasih ikut MTQ, mental panggungnya kalah. Dengan dakwah dia mirip Zainuddin MZ, tapi dia mental kalah setiap lomba. Habib itu sudah pusing. Di mana ya bisa kita temukan orang yang dari panggungnya saja bagus. Meliri. Lalu pada akhirnya Meliri. Abang Prasba telepon. Nanti Kayaknya dulu bilang. Dia boleh kalau mau diangkat boleh. Nanti dia marah nih. Iya kalau penting. Oh kalau dia marah kami nggak marah lagi podcast angkat telepon. Nggak Saya apa-apa. bingung ini mau sopan Angkat dan aja. siapa dua-dua abang ini. Angkat aja, angkat. Saya pamit tuh. Iya. Halo Abang Pra, saya sementara podcast tapi saya batabe angkat ini dan Bang Jegel. Lagi ambil Lagi podcast banget ini. Iya, lagi direkam kita ini Bang. Makanya lagi ambil cahaya Sumatera bilang. lagi ambil cahaya Sumatera Bangku, tapi saya takut kalau tidak angkat Abang juga karena lagi momentumku ini. Oh ya sudah, sama agak lain aja, nggak usah sama saya. Terima kasih ya. Abang Pras. Saya baru jalan 12 menit ini Bang. Ya sudah, besok kau siang ke Tua Kreasi ya. Masa dia ngelirik-ngelirik Pras? Iya, siap. Aman. Serius deh. Serius ya, iya Bang. Ya sudah, kalian sama Ali berarti ya, saya titip ya. Ya nanti hubungi dia dan saya hubungi saya cepat. Iya Pak. Nggak ikhlas. Maaf ya teman-teman agak lain ini. Santai Pras. Nggak ikhlas. Ali disuruh Terima ngomongin kasih Ali nggak banyak, ikhlas, nggak mantap. mau dia. Mantap, makasih ya, cahaya terlalu banyak ini. Iya. Mantap, Assalamualaikum. Salam. Rezeki lagi. Iya Bang. Tidak usah Bang ingatkan, saya ingat tadi di mana kinya. Oke. Saya sudah stabilo tadi. Pas Hasir dia gugup di panggung, akhirnya Pak, ya ambillah saya. Coba Oki, karena saya dulu itu masih dipaksa lari maraton. Oh kayaknya Oki bakatnya di olahraga deh, fisik deh, karena dilihat dari body Atlet toh. Dikasih lomba lari maraton, ternyata saya cuma sampai 7 putaran, tidak lanjut. Oh bukan bidangmu ini. Bukan bidangku ternyata Bang. Jadi akhirnya dicoba-coba, oh ini orang dia suka jadi dilihat, oh iya kayaknya kau dicoba lah. Dari mana lah dinilai bakatmu? Ada juga kayaknya bakat dia berdakwah ini dari mana? Kan ada banyak ratusan santri di situ. Iya. Kenapa bisa muncul kau? Oki. Dan bukan santri. Apa? Ini rahasianya. Dan saya bukan santri waktu itu, Iya, cuma kan numpang dia tinggal. sekolahnya di luar. Saya supir di situ juga, bawa mobil. Jadi sekalian. Oke. Supirnya anak-anak santri Iya, semua. maksudnya kenapa nggak mereka yang diambil? Kenapa muncul namanya si Oki? Karena waktu sementara bawa-bawa Habib ini, dia mau ceramah-ceramah, saya itu tukang ini. Ngebanyol gitu. Iya, Bacarita. tukang bercerita. Begitu suka dia, oh kayaknya ini ada bakat, coba dites. Oke, coba kau tes ini. Udah. Ternyata setelah percobaan itu mungkin bakat alamiah itu yang bikin saya 8 kali juara ceramah kan, Saril Quran waktu itu. Jadi ceramah beregu untungnya. Diakali sama Habib Madar karena Oki kan baru belajar mengaji di usia SMA itu. Baru mulai ikro, berarti ayat dan hadis dia kayaknya tajwidnya kalah. Jadi jangan dikasih ceramah perseorangan. Jadi di Saril Quran dalam beregu MTQ, jadi dia yang kayak sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang akan dilantunkan oleh saudara kami sebagai berikut. Grup 3 orang. Jadi aman masalah tajwid, aman masalah dakwah.
Oke, itu berapa kali? 8 kali juara berturut-turut. Ibaratnya kalau saya sudah datang di situ peserta lain, oh dia lagi nih yang dapat. Betul lah bangku, betul lah bang. Betul lah bang. Betul lah bang. Kayak orang-orang lagi casting gitu ya. Iya. Ya dia datang lagi pasti Iya. Bian dapat deh itu. Makanya saya tidak bisa tulis materi bang, seperti abang berapa kali kombut tidak tahu cara kombut, tidak tahu. Karena saya bukan bakat menulis begitu, tapi baca cerita saya dengar kayak abang begini, saya rekam di otakku. Jadi saya cerita ulang, makanya penulisanku Jelek. terlalu banyak, saya tak panjang-panjang tuh. Ya. Tak kayak kemarin tuh terlalu panjang baca cerita Iya, tapi iya. tak bayar dengan punchline besar. Kena Sambil dicubit. Iya, tapi aku nonton, Iya, yang Bang. hari nonton. Saya pertama kali ketemu dia di mana? Aku di Suca. Suca. Aku Suca. Kau di mana, Teng? Apa? Ketemu dia pertama. Stand up hutan. Anaknya detail, harusnya ingat. Stand up hutan, stand up hutan. Baru stand up hutan yang melegenda itu. dan langsung jelek itu abang dia. Makanya abang yang tidak fallback saya toh karena itu jelek. Karena memang saya akui juga jelek performa aku waktu itu. Jadi kau belum di fallback? Iya karena memang saya juga kalau di posisi lihat ada komik yang pas saya lihat jelek saya tidak akan fallback. Dan itu normal alamiah. Tapi disebut. Tapi kalau sekarang? Abang di situ sampai ditegur saya ingat. Waktu itu saya dimarah Bang Uus, tapi dia kasih masukan juga. Kau ini karena terlalu ketergantungan dengan Gilbas ya. Sudah menjadi penampil begini, kau sudah selesai kompetisi, masih saja cari kombut-kombut, masih panik-panik. Coba tenang saja. Iya Ki. Langsung bicara lagi dia habis itu. Cuman itu, iya Ki. Saya ingat sampai sekarang. Baru ini panjang, alhamdulillah. Tepuk tangan ya. Karena di antara kita bertiga, aku yang paling duluan pertama ketemu. Dan akrab. Pada saat dan akrab. Sebenarnya aku udah ketemu di street, tapi kan waktu itu emang dia penampil kan. Kau nonton? Nonton lah. Kalau Street aku Arif bener-bener Batarin. Kan ada Hilmi. menghampiri, iya. 2000 berapa ya, Kir? 2016 di Cafe Coklat. Di Cafe Coklat. Cafe Coklat waktu itu acara amal. Untuk Acara ada bencana. Di Tebet. Tidak, untuk di Palu sendiri dulu. Oh. Waktu itu, belum untuk acara bencana Palu. Belum bencana Palu, Bang, di 2016, nanti 18. Ya. Jadi di situ ketemu. Oki, tapi nama Oki DM itu tuh udah melegenda di mana-mana. Waktu itu Bang Oki ketemu saya, Bapak panggil Abang. Bang, karena saya sudah di luar di street. Kan? Ingat tidak? Ingat. Tapi saya bilang tidak usah panggil Bang. Nah, setelah itu saya terus sudah panggil dia Abang. Karena memang karir itu juga menentukan banget. Umur juga tua. Umur tua dia. Tidak, waktu itu baru kenal mungkin karena tua juga mukaku toh. Iya. Dia pikir seumuran. Semuanya juga pasti abang lah. Kalau dari Panggil Medan bang gitu, lah. kalau nggak kenal pasti bang Panggilnya dulu. bang. Iya, saya ingat itu. Setelah tahu umur kan ya kan tua dia juga. Kalteng waktu kiper Kalteng lawan Celebes Liga 3 waktu itu. Oh iya, Kalteng Liga Putra 2. dia. Liga 2. Dia Kalteng Putra dia betul. Iya. Iya. Pakai topi Nike warna hitam. Naik. Nah, Dia waktu itu. Saya ingat. Iya, Nike. Tapi cerita dia yang di Palangkaraya tahu nggak? Oh, yang di Palangkaraya tidak. Saya kira yang tadi. Oh, nggak tahu. yang tadi yang mana? Yang setelah itu, setelah open mic jangan yang itu. Oh, setelah open mic ada berkegiatan lagi. Berkegiatan tapi happy-happy saja. Oh, happy saja. Soalnya kan ngumpul mana komunitas, Iya. gitu ngobrol. Yakin lah aku sama Oki kalau luar kota mah yakin aku. Tidak mungkin tertib ya. Lalu Oki, kan itu udah SMA sering ikut lomba-lomba dakwah apa? Terus dikirim perorangan nggak jadi apa pada akhirnya? Akhirnya tidak, karena akhirnya cuman lomba begitu karirku tidak jalan karena anak teman sekolah SMA aku tahu sifat asliku. Jadi orang tidak percaya kalau saya dakwah. Oh. Hanya di circle pondok. Tapi kalau saya masuk di sesama pondok, itu dia. Nama aku sudah terang. Dan mukanya orang Palu yang pertama ada di kantor camat Balikpapan Selatan, mukaku. Waktu itu pegang piala. Karena selama ini Balikpapan Selatan belum dapat piala. Waktu itu, nanti saya. Oh, yang kok jadi karena Oki DM lah mempersembahkan piala itu. Mungkin ya Bang ya, kalau mau disimpulkan begitu. Mau bersama ya. Iya, pakai batik merah saya waktu itu. Karena batik MTQ. Ada fotonya di. Iya, ada di kantor camat. Kantor camat Balikpapan Selatan, Gunung Bakaran kesananya. Oh, itu ada tuh foto Oki dengan Mabone. ada. Mempersembahkan piala itu. Piala itu karena sudah lama tidak ada piala itu. Jadi saya itu yang kelurahan naik, kelurahan Sepinggan saya kasih naik kan dia itu begitu Bang. Saya Kalau kasih. juara di kelurahan, naik kecamatan, naik kecamatan, naik kota. Provinsi saya selalu kalah. Tapi kalahku bukan kalah yang kalah loh, yang juara 2 saja. Karena yang juara 1 diambil. Apakah saya yang kalah perorangan belum tentu karena yang dinilai juga kiri kanan ini sih. Jadi bisa jadi salah samping. Bila saja di koordinator orang yang agak
agak kurang, kalah dengan bisa, yang bisa saja. Tapi karena kalau sayanya Bang, kayaknya kecil kemungkinan orang selalu tenang kalau saya yang ambil itu, mainkan audiens. mainkan Jadi, audiens. jadi kalau saya bilang itu sangat membantu deliveryku. Ternyata sebelum terkenal dengan stand up sudah open mic duluan. Iya, sudah open mic duluan. Sudah deliverynya udah benar. Dan yang bikin bukan saya yang bilang ya, tapi ya ini Pak Camatnya, Pak Camat, Pak Lurah sama Habibku mengamini kalau beberapa itu kan itu teks dia. Ada beberapa kalau sudah di provinsi itu dikasih 3 tema, yang 3 ini ada biasa yang cuma hafal 1 materi dan materi, ada yang satu agak goyang, toh tidak terlalu full, yang penting Karena tidak terlalu hafal. Iya, karena berharap mudah-mudahan yang ini yang kena. Ya. Sedangkan Nggak kompetisi, usah ngelirik ya. sedangkan kompetisi itu Bang, dia dinilai itu. Nah, beberapa dari kecamatan dengan beberapa itu dibilang Habib, dorang gagal karena gugup atau lupa materi. Sedangkan Oki bermain, jadi pernah saya tentang tema perdamaian, saya cabut, saya tidak hafal di situ, saya lupa lirik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita harus berdamai sebagaimana lagunya Arma Maulana. Berdamai. Sambil menyanyi baru saya kasih sing along, pas sing along itu mereka tidak tahu. Saya berpikir kelanjutannya. Itu. menyiapkan kalimat selanjutnya apa untuk mengisi kekosongan itu. Kalau orang sudah tak diam, habis. Blank. Tidak akan juara kau. Nah, terus kalau dibilang Oki tidak mewakili provinsi, apa karena Oki? Bukan karena 2 yang di samping. Itu yang dari kita simpulkan saja. Karena kalau di misalnya, karena aluran ini dari saya. Yang paling banyak bicara saya. Kalau saya tidak mau bilang firman Allah dalam surah Al-Maidah, mau kerja ini. Ya, harus ada openingnya dulu, pengantarnya dulu. Ini kalau dia tidak bilang, apakah yang mengartikan bekerja? Kayak begitu saja ini. Makanya ya, semua saya pegang kendali. Makanya dorang agak protes di piagam, ditulis namaku, Oki dan kawan-kawan, dorang DKK. Kenapa mau protes? Saya yang pegang kendali. Oke. Nah, berarti beres lah tuh Balikpapan. Balik kau ke Palu. Setelah dari Balikpapan. Dari Balikpapan itu, iya. Habib Tapi kenapa kok nggak ini ya? Kok nggak kau lanjutin, kok ikut menghafal ayat? Apa? Karena saya tidak belajar, itu salahku. Karena kebobrokanku di kampung dulu, saya ini fresh mau tidak dengar? Mau. Jadi satu kampung itu dulu pernah heboh lagi. Selain Bakala itu, kenapa saya diam di pondok? Ini malu sebenarnya saya cerita. Jadi dulu kita orang itu ada turnamen bola. Tapi kita orang ini yang tidak terlalu tahu main bola, tapi suka bola. Ada dendam yang orang jago kok waktu SMP itu. Bisa kita. Orang itu yang protes, kenapa yang dikasih lolos Pak Ahkam? Cuma Pak Ahkam siapa ini? Guru olahraga. Oke. Almarhum kita doakan ya. Jadi Pak Ahkam pilih ini timnas sudah berapa orang tim untuk mewakili sekolah-sekolah, orang tidak dipilih. Nah, saya ini orang yang memang tidak ada bakat bola tapi suka bola. Ronaldo di diriku. Jadi kenapa saya kok tidak ambil jadi sayap kiri? Kayak begitu. Ada marahku. Jadi saya bikin tim pembanding. Saya kumpul. Kok bikin tim lawan lagi? Iya, ini memang sifatku jelek. Kompetisiku sudah dari dulu, cuma mentalku saja yang redup kemarin. Bertahan saya kayaknya kayak abang juga. Nah, terus? Sudah disesal 8 tahun saya lewat. Santai. Jadi saya bikin tim pembanding Bang. Oke, bikin tim pembanding. Saya bikin tim. Kok nggak kepilih? Oh, bikin tim pembanding yang orang yang skillnya tidak sebagaimana. Ini mirip-mirip keluar main 94 ini ya? Hah? Bukan. Keluar main 94 kan memang. Iya. Kalau saya memang saya bikin tim pembanding, kumpul main di lapangan dengan teman-temanku semua, cukup 20 orang. Begitu 20 orang itu Bang, ternyata tim bola ini butuh donatur ya. Bukan cuma butuh skill aja ya. Butuh uang, butuh beli baju bola, beli sepatu. Ini bola lapangan besar berarti? Lapangan besar. Oke. Butuh sepatu, butuh apa semua, tidak ada uang waktu itu. Tapi lagi-lagi tidak punya ada uang, tapi kan punya akal Oki. Apalah yang kau lakukan? Saya kapten di situ, jadi saya bilang. Kapten. Dia ngumpulin. Saya ngumpulin. Dia ngumpulin. Jadi saya bisa, demi Allah Bang, masih saya ingat itu kejadiannya itu. Jadi yang kayak di tengah begini, saya di tengah berdiri, saya yang jelaskan posisimu apa, saya atur dulu posisinya dorang di mana. Sebelum ada pelatih, pas tidak ada uang, saya atur posisi untuk cari kelapa dulu kita orang. Karena kelapa kan zaman itu 1001 biji. Jadi saya atur kau bagian gunung. Jadi Bang, kalau di Palu itu kelapa yang sudah jatuh di tanah itu milik
orang umum. Siapa yang Bukan menemukan itu punya dia? Punya dia, bukan mencuri. Kalau istilah di kampungku barete-rete mencuri, tapi ini nongonjo. Nongonjo itu diambil dari bahasa Kali. Mau kemana? Mengonjo, mencari kelapa. mencari. seperti tahu. Mencari Jadi kelapa jatuh. Iya. Jadi saya bilang kayaknya kita punya ini. Kalau orang tua kan kita orang juga orang tua tidak bagaimana tuh. Iya. Dan juga kita orang tua tidak support kalau tidak jalur prestasi kayak yang dipilih di sekolah. Ya. Kita orang ini jalur pemberontakan. Underground. Jadi saya bilang strateginya cuma satu. Bagi ini di gunung, cari di gunung. Saya yang tentukan. Kau di gunung, saya dengan Jumardan di bagian kanan. Jumardan saya pilih untuk saya. Teman. Teman, untuk itu. Sudah. Satu Karena dia bisa disuruh-suruh. Iya, dia sama skillnya jago di hutan. Dia akhirnya bagian gunung, bagian laut. Saya bagi untuk kita kumpul di rumahnya Hairil, temanku. Kita kumpul di sini ya kelapanya. Untuk kita kumpul semua rame-rame. Iya. Ada duitnya nanti. Supaya kita nanti kerja sudah. Tak. Hari pertama, hari kedua semangat mencari. Sampai kelapa yang dicari itu sudah tidak ada lagi. Disinilah pidananya. Di sinilah pidananya. Bagaimana kalau kita ambil saja 1-2 biji di setiap pohon. Tidak terlalu kentara itu. Yang masih menggantung. Iya, itu sudah pidana. Tapi saya juga masih pakai hati, Bang. Jangan kau habiskan, orang mau panen. Iya. Di setiap, dan orang dengar saya, di setiap satu pohon ambil 2 ya. Kalau hilap sampai 3 saja. Jangan lewat, karena orang punya, kasihan orang juga punya. Orang cuman hidup di situ juga. Iya. Sampai terakhir sudah terkumpul ribuan, Bang. Kelapa. Mau hampir 1.000. Serius? Iya, Bang, karena kita orang 20 orang tiap hari selama 2 minggu. Untuk menuju turnamen itu, untuk beli sepatu dan beli baju. Hampir 1.000 Komplot. Iya. Akhirnya ini saja. Coconut haze. Tapi mudah-mudahan teman-teman ini zaman duluku saja. Iya. Tiba-tiba didapat sama, ada satu momen ada orang di sana, saya sebut namanya. Pas adegan saya pikul, 8 biji depan, 8 biji belakang. Oh ini nih, saya hantam kawali, sedangkan kelapa ini dan 16 biji ini bisa saya anu. Dilihat. Hei, dari mana kamu? Nongonjo. Kenapa warna hijau kelapanya? Harusnya agak kuning. Harusnya agak kuning. Coklat. Kelapa yang apa Jatuh namanya? sendiri, nongonjo. Kelapa nongonjo itu adalah kelapa tua yang jatuh. Jatuh itu hak milik semua umat. Dan itu warnanya coklat. Coklat. Iya kuning kalau nggak coklat Iya. gitu. 8 ini hijau. Hijau semua, hijau Yang bersih. coklat. 2 itu. 2 yang coklat. 6 hijau segar. Hijau segar, Bang. Terus Viral di balai desa. Oke, dah yang mau boleh mencuri. Iya, tapi apakah bukan mencuri? Kalau di sana itu tidak jatuh pidana, tidak. Nah, itu lagi tidak tahu kenapa barete-rete untuk anak muda di sana jatuhnya itu bukan aib, Oke. bukan hal yang kayak kau mencuri barete-rete 10 biji kelapa dengan kau ambil pentil motornya orang, lebih dihakimi pentil motor. Kalau ini kayak sudah tradisi nakal, kau lengah petani salam. Iya. Kau ibaratnya begitu. Iya, iya. Kenapa Ini tidak? bukan kejahatan baru. Iya, bukan. bukan. Jadi bukan yang tabu sekali. Jadi aibnya tidak terlalu aib, tapi bagi keluargaku sangat aib karena bapakku itu setiap lebaran berkhutbah. No, apalagi mengenai tidak boleh mencuri. Tapi saya bilang papaku cuma 2 papa dalam setiap pohon. Bapaknya Bakuba, anaknya barete-rete. Itulah yang bikin malu. Marah. Tidak menjaga nama baik keluarga. Baik keluarga. Ketahuan nggak yang hampir 1.000 itu? Karena kita orang stok di rumahnya teman Ketahuan nggak? Pip Jona malu dia nanti. Tapi biar Jo. Apa? Ketahuan nggak? Apanya? Yang Kan hampir ada 1.000. tempat Tidak ketahuan. ada tempat penampungannya tuh. Yang penampungannya tidak ketahuan karena kalau ketahuan kita orang akan diambil itu, Bang. Nah, masalahnya di 700-nya kita orang real. Satu kampung tuh orang ngonjo, bukan orete-rete. 300 ini baru mau menuju. Kan kasihan kan untuk prestasi anak bangsa juga. Bola. Cuma orang tidak pengertian. Saya ambil sendiri. Tipis-tipis Robin Hood lah. Sebenarnya kalau mau diambil hikmahnya itu demi memajukan sepak bola. Nah, tapi fatalnya jadi kita orang kompak kupas kelapa. Jadi yang tadinya jual per biji, Jadinya
Kita orang kopra, dalam bentuk kelapa kopra yang sudah Bacok. karena bukan yang dagingnya dibakar, dagingnya aja. yang melalui proses karena kita orang hitung 1 kilo 8.000. Kalau 1 kopra. biji, kalau dia itu 1 kilo dapatnya dalam 3 biji. Berarti kita punya keuntungan di sini. Usaha sudah saya dapat di situ juga Ada marginnya Margin lebih. itu sudah saya hitung di situ Bang, di SMP itu. Kita lebih cepat dapat sepatu ini. Akhirnya kita orang kupas kelapa, kita orang belah sama-sama. Jadi kopra. Kita orang bikin para-para untuk bakarnya, bagian bakar. Pergi dorong ke sekolah yang bagian bakar, saya sama beberapa temanku. Di posisi bakar itu ada satu yang hilap. Apa? Hilap terus kok nih ya. Kayaknya kalau dorang yang 10 orang tadi tidak tahu, baru kita bilang ini tak bakar semua. Kita bagi 6 orang ini aman deh. Tapi bukan saya yang itu. Jelas. Saya kapten tapi bukan yang itu. Wih, kalau itu enggak. Bukan ide dari Enggak, saya. bukan ide dari Saya kau. tidak mau bilang siapa. So 2 anaknya. Iya. Itu yang kamu bilang siapa tapi sudah. Tapi kok iya kan? Waktu itu iya kayaknya. Saya iya kan kayaknya itu. Loh kan mencederai tujuan dong. Iya. Kan tujuannya beli Untuk sepatu. beli sepatu. Akhirnya beli sepatu pribadi. Oh. Tidak, tetap bagi-bagi yang lain durian. Makan durian sama-sama. Nggak jadi beli sepatu. Tidak jadi turnamen. Ternyata tetap kurang uang, Bang. Biar sudah disekopra-kopranya. Tapi uang sudah ada yang setengah terkumpul. Kemana lah setengah ini? Ya buat pribadi lah, beli-beli sepatu pribadi. Iya, sebenarnya. Dan di situ emosi semua yang lainnya yang capek sama-sama. Nah, iya dong. Karena ada satu orang yang tidak pernah bertraktir. Dia traktir semua di satu sekolah. Oh. Karena kaget dengan uang yang kita orang pegang. Iya, Dan dia baju pramukanya 3 macam. Maksudnya dia beli 3 baju biru putihnya 3. Jadi, kok kau fashionable ya? Ini apa? Kebiasaan yang di luar kemampuan dia. Orang-orang kaget loh, dari mana ini tiba-tiba begini. Iya, gara-gara dia yang nampak, kita orang beberapa orang kena juga deh. Itu makanya dibawalah saya ke pondok karena ini sudah kriminal. Oh, Iya, kejadian itu udah banyak berulang. Oke, itu bikin ulah udah banyak. Iya dulu, dibawa di pondok. Makanya waktu di pondok itu saya baru mulai belajar mengaji nanti sudah mau kelas dekat SMA itu. Mama papa kau pada saat itu apa responnya? Yang mana? Melihat kelakuanmu seperti itu. Yang kelakuan internalnya kita orang tidak terlalu besar. Yang kayak kita orang ambil strategi kita saja, orang kasih sedikit. Itu bukan, ya Allah itu sifat jahat. Tapi itu kan waktu SMP, saya sekarang begitu dengan besarnya saya sekarang, Bang, jangan abang pikir, nanti oke bikin begini, tidak akan. tidak akan. Ada hatimu ya. Baik. Kita lihat. Mama kecewa sama Boris bapak. ragu, kita Dipindahkan ke Balikpapan. Iya. Iyalah, itu dia. Berharap anak ke belajar agama, Iya. mendakwah, tapi tidak mau, malah sekolah di luar. Kecewa nggak? Akhirnya saya sekolah di Balikpapan itu kan sudah mulai ceramah. Ya, tapi kan kecewa kau nggak? tidak di pesantren. Tidak tinggal di pesantren tidak apa-apa, tapi kan saya sudah dakwah-dakwah. Oh. Jadi bapakku itu justru bangga setiap saya itu selama 4 tahun di sana pulang lebaranku kasihan cuma 2 kali. Selama 2 kali itu, Bang, saya itu yang kayak ini. Bapakku itu saking bangganya, dia ke masjid-masjid sebelum imam aslinya ceramah, saya dikasih jadi opener. Oh. Hanya untuk kebanggaannya. Boleh anakku dulu. Setelah selesai SMA. Setelah belum masih sementara libur saja. Oh, kalau lagi libur lebaran. Pulang, bapakku itu karena bangganya saya juara MTQ karena dia pengkhutbah dan dia juga khutbahnya bagus, dia pendakwah. Akhirnya dia yang kayak, dia mau kasih lihat sama orang-orang di kampung, kasihan almarhum papaku ini kayak, ini anakku yang dulu ini nakal, ini anakku dulu yang ambil kelapa hijau. Sekarang sudah begini dia. Sudah bisa dia baca ceramah, padahal itu yang hatiku bertentangan karena ini hafalan, bukan hati, bukan yang saya pelajari, Papa. Ingat nggak kau apa yang kau ceramahkan pada saat itu? Karena kan ini bagian nge-present dan mentranslate ayat. Kalau berceramah semua Masa dia. sendiri, saya semua. Iya. Salahnya. Ingat kau apa yang kau? Akhirnya saya tidak pakai tidak pakai ayat, cuman pakai pepatah Arab. Kalau salah dia tidak terlalu salah kayaknya. Iya Kayaknya ya. itu. Main kaya. Jadi tapi karena saya punya delivery bagus, storytelling bagus, akhirnya sudah begitu. Begitu kenal stand up, saya punya wadah nih. Iya. Karena kalau di ceramah saya sadar, alhamdulillah stand up ini yang tolong saya. Kalau tidak banyak orang tersesat karena saya. Hah? Karena saya sudah kelihatan di kampungku itu orang berceramah, orang tidak tahu kau sekolah di mana, di mana.
Oki juara, bawa nama Balikpapan, fotonya pertama di kantor camat Balikpapan Selatan. Yang orang tahu poin itu. Padahal juara 8 ilmunya kali nggak itu. ada. Padahal itu teks, hafalan. Ayat saya tidak tahu. Makanya ketika ada stand up, oh ini tempatku sebenarnya. Bentar Oki. Jadi sebenarnya mungkin aja kalau kau nggak kenal stand up, kau karena sudah terlanjur personanya di kampungmu adalah pendakwah. Dan juga dipoles sama bapakmu untuk pendakwah, bisa aja kamu mau nggak mau terpaksa ya udahlah jadi pendakwah lah aku. Siapa yang tidak mau cucur setiap takziah? Saya sudah di momen itu bang. Iya. Dibungkuskan cucur dan kue-kue. Iya. Di kos saya aman. Di kos aman. Dan saya sempat itu di semester awal. Tapi hati kecil. Saya bilang, tidak. Hati kecilku itu bang berkata, Oki, jangan. Karena kau bukan Zainuddin MZ. Ya landasan landasan pengetahuan agamanya tidak agama kurang sebanyak kasihan. itu untuk Iya. menjadi Stand up yang menyelamatkan umat. Nah, di tahun berapa itu kok akhirnya ketemu stand up? Kapan? 2014. Di Palu. Di Palu. Ada apa itu momennya? Waktu saya kuliah di FKIP sejarah, saya ambil sejarah di FKIP. Kuliah ulang karena sudah ada Traveloka tadi dengan tiket.com. Sudah tidak berlaku lagi ijazahku toh. Jadi saya lanjut lagi sekolah di FKIP sejarah. FKIP Pendidikan Sejarah. Guru kan? Guru nih kan? Guru. Iya. Mikroteachingku A. Karena lagi-lagi delivery. Murid kan senang karena kalau IPS dia metode ceramah, hitungan. Iya. Sejarah apa nih kau ambil? Saya terlalu hafal juga lalu sejarahnya. agak pelan soalnya gak yakin. Nah, Makanya berarti itu SPD. SPD. Oke. Nah, di samping sejarah itu ada prodi PKN. Karena sama-sama IPS. Oke. Saya lewat mau jalan-jalan, ada cewek lalu saya suka. Di situ mau cari-cari perhatian dengan kan ngebanyol. Lucu, udah lucu waktu itu. Iya. Tapi belum ada wadah saja. Oh, oke. Saya pakai Tapi kau udah tahu nih, dengan lucu, bertingkah pola lucu akan menarik perhatian. sudah 4 kali dia lirik saya. Tapi kalau dari segi otomotif, saya Vega 2004 pakai tabuk kekar buku waktu itu. Kayaknya tidak mau dia. Kalau dari segi otomotif. Otomotif ya. Tapi saya punya metode lain. Punya nilai plus. Ini tadi kebanyolan. Banyak. Jadi saya mendekati situ, ternyata pas saya mau ke ruangannya, ada lagi nonton pakai Infokus Kampus. Ari Kriting. Stand up. Ari Kriting lagi stand up. Dia dinonton. Nonton di Video Suci. YouTube-nya. Iya, yang di Suci-Suci itu. Oh, ada. anak-anak PKN tuh lagi nonton. Iya. Adalah itu sudah. Buat yang nggak tahu, bocah-bocah gadget, Infokus proyektor ya maksudnya. Ya, proyektor. Mana tahu kan ini Berubah namanya. nggak mana tahu kan yang nonton banyak dari berbagai daerah. Dan semua orang pasti komen positif di postingan inilah. Yang pas bagian saya ini menarik kok. Iya. Menarik kok. Tapi di antara ini semua udah ada nggak cerita yang sudah diceritain? Belum. Boleh tanya dong. Semua ini. Tidak usah tanya itu tentang barber yang diprompterin. Udah pernah cerita. Sudah dicerita di Iya. ABG. ABG. Tenang, udah 3 aku tonton. Udah. Cing Abdel, Abangku. Iya, Tikum juga, sama Tikum ABG. juga. Tikum aku belum sempet. Pecah sekali. Iya. Mau 1 juta sudah tayangan itu. Makanya Abang Pras telepon saya tadi. Tidak mungkin kalau 200 penonton ditelepon ulang. Pasti karena menarik. Apa lagi? Bangki. Ketemulah kau akhirnya sama stand up. Saya nonton di stand up itu. Kok ada gitu-gitu tuh? Iya, saya tidak tahu kalau di komunitas ini sudah ada namanya Ical dari tahun 2012. Saya belum tahu karena pergaulanku kasihan pergaulan. Saya kan kabupaten, Ical orang Palu asli. Iya. Jadi saya cuma bergaul di anak-anak Parigi, anak-anak itu kasihan. Ada asrama Parigi, ada kosnya temanku Fahri. Makanya saya tidak yang kayak tahu kalau ada begini. Sampai akhirnya saya kerja di kafe kasihan. Jadi saya jadi kasir di kafe waktu Piala Dunia sekalian bukan cuma kasir, sekalian cuci piring dan segala macam. curhat ini namanya. Iya, untuk ini uang namanya curhat, ngedumel. Untuk uang tambahan. Iya. 2014. Iya, tapi dan juga free wifi-nya karena susah dulu kita kan. Iya. Akhirnya nonton. Betul. Nonton di situ. Abdur sudah ternyata 2015 itu sudah sampai di Regen dan jadi saya nonton satu-satu. Tertarik saya. Ada temanku nama Valen, dia bilang, "Oke, kau ini ada lucumu di internal." Karena tidak kentara, karena hanya orang-orang sebagian yang tahu, hanya teman akrab sekali. Bisa kau itu open mic di sini. Datang saya open mic, Bang. Open mic pertama itu Jumat Nongiri malam Sabtu. Jumat Nongiri. Iya, malam Sabtu. Komik sebelumnya
di-heckling sama supir-supir rental. Yang nonton. Nonton. Saya baru open mic, yang heckling itu saya mainkan karena jam terbang panggung ceramah tadi. Itu dia. Jadi akhirnya teman-teman yang kayak sadar, wih ada yang cahaya baru nih. Karena saya sudah modal ceramah Bang Boris. Iya, iya. Jadi kalau baladini dorang saya bisa mainkan. Udah bisa ya, ngelawan heckling itu sudah bisa ngebalikin. Iya. Gampang. Kayak tinggal menyanyi Arman Maulana, perdamaian bisa saja yang kalau sudah lupa materi bisa, masa yang begini tidak. Oh. Karena dari 2009 sudah begitu saya. Iya, berarti di malam itu, di momen pertama kali Iya. kau naik open mic, Naik open kau mic. balikkan pasti nge-heckling lagi kau dong yang supir-supir rental itu. Iya. Kau balikkan itu. Balik lagi sampai dorang ketawa, terhibur dorang. Karena komedi ini kan apalagi kalau bukan bakas hibur orang kan. Bang, Betul. ya? Berarti malam itu Oki Daeng Mabode pecah sekali. Pecah sekali. Dalam keadaan hujan waktu itu, hujan deras, tapi tak tutup suara hujan. Minta maaf. Sampai suara hujan aja kalah dengan suara tawa dari dalam ketika Oki perform. Iya. Dan juga saya belum dikasih masuk di grup WhatsApp tapi waktu itu karena tidak Masih sembarang baru pertama open mic. Iya, karena takut juga. Ada kan beberapa komik baru satu kali sudah hilang karena tidak ngebom tuh, tidak semua orang praktis kan. Iya. Jadi Nggak semua orang baru pertama kali langsung 100% ya. Iya. bisa menanggulangi ini. Hacklingnya rental tidak semua itu, Bang. Tidak bisa semua itu. Jadi saya bisa. Akhirnya itu Bang, malam Sabtu. Hari Minggu Mongol datang bintang tamu di Untat Pertamina Ghost to Campus. Mongol datang. Mongol datang. Saya cuman kenal di komunitas itu namanya Pak Isal. Dan yang lain-lainnya belum akrab. Pak Isal WA pribadi karena belum di grup. Oke, sini datang nonton ada Mongol. Sekalian belajar-belajar. Stand up itu begini. Itu baru pertama. Pigi saya, Bang Boris skuter sayang. Pigi saya mau nonton Mongol. Pertamina Ghost to Campus. Auditorium karena gratis yang nonton 1.000. Nah ini ada penggalangannya di YouTube ini. Tak. Di belakang panggung akhirnya saya itu kayak bangga senang melihat komik-komik ini karena Ical top sudah toh waktu itu di Palu. Jadi saya senang satu belakang panggung dan dia dikasih masuk Pak Isal, saya gabung berbaur di situ tapi belum akrab toh. Bang Mongol keluar, dia bikin gimmick. Sebelum saya tampil, siapa yang mau tampil? Angkat tangan saya. Kalau komik lain butuh. Ternyata ada orang jengkel saya nanti 2017 baru ada orang akui. Oke, Ternyata waktu itu attitude buruk. Itu nanti dulu ya. Nanti dulu. Nanti dulu itu. Ini dulu. Sudah mau 40 menit, masih yang fresh nih dicerita. Masih baru kali gabung. Mongol tanya. Tanya, siapa yang mau? Saya angkat tangan. Semua itu hening, karena ternyata zamannya kita dulu Abang Rasa toh. Untuk dapat panggung itu susah, beda kayak sekarang. Betul. Digital tidak sebegininya, Ya. TV tidak sebegininya. Spotlight kita butuh. Dari dulu saya butuh cahaya. Angkat tangan saya. Yang lain tanpa ini- memikirkan perasaan Iya. orang lain, angkat aja. Saya pikir itu normal. Ternyata saya dicerita. Apa Tapi itu? naik. Naik saya pecah lagi deh. Lagi-lagi jadi akrab dengan orang karena yang bisa mengatasi itu hanya prestasi tadi. Pelukan itu ya hanya dengan pembuktian, apalagi. Bayangkan baru 1 hari belum kenal komik. Tidak semua saya tahu ini yang di belakangin. Iya Karena dong. waktu open mic itu mereka semua nonton Rule of Three-nya Abdur di Palopo. Saya ingat detai. Tapi begitu dorang datang, siapa ini? Tiba-tiba angkat tangan. Mungkin dalam hatinya dorong, biar saja. Supaya dia rasa, dia kira gampang stand up. Ternyata gampang. Ampun, Bang. Tapi memang teknis masih salah. Ya, tapi secara LPM Akhirnya begitu, ternyata etika salah. Dorang bilang, ditegurlah saya sama Randy. Kayaknya oke, kau salah waktu itu. Memang karena kita orang lagi butuh-butuhnya, kita orang tujuannya ke situ memang mau butuh itu. Dan kita orang sudah lama ini, dari 2012. Randy ya? Iya, saya bilang kan saya tidak tahu. Iya. Kan ditanya. Saya pikir saya bagian dari sini. Iya. Itulah salah. Ya namanya belajar ya kan. Iya, Belajar. Tapi setelah itu kok gabung langsung komunitas? Iya, gabung tapi belum masuk grup. Jadi, praktis sekali Bang. Jadi setelah saya di Mongol itu lantaran naik, viral. Karena dari orang tahu di kampungku saya berceramah. Sampai orang bilang, di YouTube kan lumayan rame. Sudah hebat tau kini berceramah pakai baju kaos lagi dia di Untat.
Kayak begitu. Oh. Ada orang-orang tua berceramah pakai baju kaos, dia bilang belum masuk stand up waktu itu. Belum. Orang tuh nggak tahu kalau Oki ini bukan sedang dakwah tapi lagi stand up komedi, nggak tahu. Polanya sama ya begitu sudah rame. Bang, 1 minggu dari situ lantaran saya ini ada Abdur datang ke Cafe Tanaris, saya yang dipanggil karena saya sudah viral di YouTube itu dan saya potong-potong sendiri, saya taruh di Facebookku. Untuk membantu viralnya. Memang mau sekali juga. Setelah itu bayangkan 2 minggu, 1 minggunya dari Abdur lagi. Dalam 1 bulan itu saya 3 kali opener komik besar. Happiness saya langsung. Serius kok? Iya. Saya kenal Rere dengan Ardit di situ. Ardit Rwanda jadi opener tetap. Sebenarnya belum terlalu lama kok. Belum 2 minggu saya 3 komik nasional. Oke, itu kisah suksesnya. Iya. Di balik sebuah kisah sukses pasti suka ada cerita-cerita lain. Kau 3 kali langsung beruntun, apa nggak masih anak-anak komunitas lainnya memandangnya kan belum tentu sama seperti Oki sekarang. Pasti ada yang sakit hati mungkin atau mungkin ini siapa dia gitu. Nggak semua kita bisa tahu responnya. Di bulan Juli saya gabung itu Bang, di bulan Juli itu juga saya street lagi. Ada 4 momen besar itu. Di 2 bulan dari street kan suci, dapat golden lagi saya. Dalam waktu 4 bulan itu, di titik itu. Orang bilang praktis loh. 2009 kan saya sudah dapat panggung, maksudnya sudah perjalananku cuma yang beda. Tapi panggungnya sama, kayak begitu maksudku. Nggak boleh orang begitu. Iya. Tapi saya waktu di street itu Bang, karena tiba-tiba dibilang sama ketua Wandi bilang, Oki kau saja yang berangkat Bukan karena saya lucu Bang, karena saya mau korbankan kuliahku. Waktu itu pas ujian final, semua di Untat dan mayoritas komik di sana kuliah di Untat. Jadi dorang itu ada final, dorang juga lucu-lucu, dorang siap mau ambil street. Tapi Palu harus ada perwakilan. Cuman kau yang berani mengorbankan kuliah. Iya. Jadi saya pilih kuliah tapi lolos waktu itu. Tapi mereka patungan. Saya waktu itu dibelikan Wandi tiket Liman. Tapi bukan yang kapsul, sakit belakang itu. Tidak ada WC-nya. Nggak ada WC-nya. Tidak singgah makan dan supir. Tidak ya. Karena belum tahu. Belum, masih merintis. Baru saya beli celana dan baju cakar di situ. 75 total itu. Baju 4 biji. monja. Baju kalau di monja. sini. Iya. Thrifting. Cakar ya. Iya kasihan. Saya beli di situ. Makanya kalau saya posting itu agak turun di sini. Kalau abang lihat itu, yang di Kebesaran. kendor Bang. Benar. Kelam nih. Masa kelam. Iya. Saya mau menjawab begini tadi Bang. Tapi saya sekarang, masalahnya sekarang belum juga. Jadi malu saya. Kan biasa begitu orang di podcast. Jadi itu Bang, saya itu. Ikut street itu semua, tiketku ditanggung semua. Pak Isal dia kasih uang. Berarti gini, Oki, kau praktis nih kita bilang, sampailah street. Berarti mau nggak mau teman-teman juga mengakui bahwa kau ini bisa. Iya, dorang sudah mulai sadar. Iya, kalau dorang bilang, bisa, namanya pencapaian, mau diapa lagi. Namanya memang orang bagus. Nah makanya di tahun itu, 2015, followersku 35.000 sendiri manusia. Di waktu itu. Sementara yang lainnya? Digabung saja kayaknya belum. Waktu itu, di tahun itu kan 2015 masih jarang IG Bang. Saya sudah 35.000. 2015 tuh ya? 35.000. Jadi sudah lumayan toh. Berarti yang lainnya kesalahan di ribu-ribuan aja. 2.000. Bang, iya. Ical itu 2.000. Waktu itu. Udah gede itu nama dia itu kan di sana. Iya, di sana kan 2.000 sudah besar itu. Apalagi yang 35, besar sekali dong. Tidak, tapi begitulah. Terus kau mulai berkonten-konten juga di Instagram. Suci juga. Akhirnya saya kaget ketika tidak ditelepon Suci karena pang. Suci tiba-tiba dapat golden Bang. Di sini titik terpuruku. Fondasiku belum kuat. Makanya saya juga sebenarnya di materiku tidak suka Suci itu bohong. Sebenarnya justru saya bersyukur dengan tim Kompas. Untuk tidak telepon saya. Betul. Karena kalau dia mau kasih saya, mungkin saya bukan cuma hancur dikubur saya. Karena mental lagi naik-naiknya. Karena saya Bang, mongol. Dalam 1 minggu itu mongol dan Abdur. Minggu depannya RS dengan audisi street. Dan lolos terus jadi perbincangan terus yang tadinya siapa kau ini? Iya. Makanya kalau ada yang bilang Oki Star Syndrome Suca, tidak ada yang buktikan itu. Karena sudah habis di situ Star Syndrome-ku. Ternyata tidak apa-apa juga, tidak jadi orang juga. Kayak begitu Bang.
Suci 6, tapi gue bersyukur ya kalau Suci 6 kau lolos, tapi dengan mental yang tidak siap, hancur ya. Antara dua atau kau tidak juara di situ karena saya lagi mental bang. Suci 6 tuh gue ya? Iya. Antara dua, siapa yang dia agak lain bisa juga saya logat Medan tinggal balagat. Tapi Oki jujur, kalau dalam hati apa? Kan momennya kan Oki tim lagi lagi naik-naiknya, terus Kompas tidak Telepon. Tidak telepon. Kecewa saya yang bikin saya sedih itu bercandanya anak-anak. Kan stand up begitu. Ya. Tak ditaruh di sini. Kita orang sewa warnet. Semua komik tuh zaman dulu kan begitu, tidak ada susah tuh. Jadi nonton di warnet. Baiklah, kita akan menelpon. Ini di luar Jabodetabek. So hitung ya. Dalam hatiku luar Jabodetabek, saya Sabek Rin. Saya sudah Aku juga luar Jabodetabek dong Medan. Iya, tapi sudah ditelepon, nah bang. Aku sudah ditelepon. Iya, ini Berarti ini sisa satu. tinggal satu orang dan luar Jabodetabek. Tinggal 3 belum dihitung luar Rin? Jabodetabek. Rin, saya Sabek. Sabek sudah lolos, tinggal saya dan Rin ini. Oke. Saya sudah berpikir, Rin juara straight. Oh iya, Rin juara Sri. Tapi saya kan golden ticket pertama kemarin ya. Dan Rin silver dulu 2 kali percobaan. Berarti ragu dong Kompas. Ada begituku. Saya sudah pondasi sombong ini, itu salahku. Babunyi HP ku senangnya saya melompat. Wah teman-teman. Ternyata Faisal sakit hatiku di situ yang luka betul. Masalahnya saya sudah baguling-guling. Saya masuk ini. Faisal ketawa dan orang ketawakan saya. Faisal main telepon. Telepon. Kurang gas. Pucuk. Begitu. Ada Iya. sedihnya juga kok ya. Jadi setelah itu di komunitas tiba-tiba masih patah-patah luka hatiku, disuruh jadi ketua stand up. Saya bentung dulu, saya fokus dulu karena saya mau ke KKN, saya bentung. Apa moodku sudah tidak ada lagi di stand up ini? Memang patah sekali karena baru rasakan kegagalan. Ya hancur ya. Karena beruntun nih. Setelah 5 kemenangan beruntun, tiba-tiba 1 nggak lolos, terus patah. Iya, kalau dihitung Bang 12 kalau dengan 8 juara stand, ceramah. Kalau dihitung, kalau Nggak saya usah, ini kan yang stand up-nya yang stand up aja. itu Bang ya. Mongol, Iya. Happiness, Abdul. 4. Iya Bang ya. 4 berarti. Tidak 5 dengan 5. golden ticket apa? Dan golden ticket. Iya. Istilahnya kalau tim bola 5 kemenangan beruntun. Dihancurkan dengan tidak ditelepon itu kebuang. Itu hari Jumat itu penelponan dan beda jam kita. Tidak sholat Jumat semua saya, itu dosaku. Gara-gara itu. Kalau kau sholat kau ditelepon. Iya. Tapi nggak angkat. Tapi nggak ngangkat. Tetap Rin yang ditelepon. Hancur saya. Disuruh jadi ketua stand up. Stand up saya tidak mau ribut. Stand up Palu. Stand up Palu. Oke. Ada teman komunitas bicara begini. Kau Oki dengan apa semua yang dikasih stand up, kenapa kau tidak mau kasih apa kasih stand up? Saya sudah baku hitung ini. Oh, udah hitung-hitungan nih. Iya, saya bilang begitu. Mengamuk. Padahal so betul kasihan dia itu. Cuma kayaknya tidak sekasar itu deh. Cuma dalam keadaan saya emosi. Iya. Intinya maknanya sama, tapi dia main sarkas. Tapi saya maknai begitu, emosi saya bang. Batai laso, saya tai laso kamu orang semua. Kenapa? Saya banting pak, nyaut Ical. Jangan batai laso di forum begini. Tanpa tai laso ini. Marah saya dulu. Sudah salah saya di situ bang. Habis itu saya pikir ditahan bang. Tidak. Saya banting 7 helmnya dorang tidak gubris juga. Tidak dicuek saya. Keluar saya patah hatiku karena tidak beruntun ini dalam cuma 2 hari. Itu emosiku dan Faisal sebenarnya. Kalau mau jujur. Karena bercandanya berharap orang bercanda. Iya, tak lewat. Dan saya belum siap karena baru bercandanya komunitas belum saya terima. Karena saya praktis tadi toh yang mengantar saya ini karena memang kebetulan itu praktis itu bang toh. Iya. Jadi 3 bulan ini Terlalu instan. Iya, belum terlalu akrab dengan teman. Saya instan jadi saya tidak tahu dulu bercandanya. Makanya Kompas syukur betul saya tidak dikasih lolos. Mungkin baperku lebih parah lagi. Saya keluar, saya banting-banting. 1 tahun saya nanti ketemu kau pertama kali itu pertama kalinya saya di komunitas itu bang. Cuma saya tidak mau cerita. Baru gabung lagi. Iya. Setelah cabut kau tuh baru gabung lagi. Saya bikin stand up Parigi. Sampai Pembanding lagi. Waktu itu. Semua pembanding. Bukan saya banding, supaya saya tetap open mic, tapi sudah malu saya datang ke komunitas. Karena saya sudah merasa salah itu, responku terlalu berlebihan. Makanya saya minta maaf komunitasku, malu betul saya dengan kejadian parah dulu itu bang. Saya sesali. Terus kau datang kau minta maaf. Ada orang yang minta maaf juga. Sama-sama. Jadi saya sudah meraju tapi malu. Akhirnya 1 tahun itu tergantung bang.
Randy telepon, oke sudahlah kita lupakan. Jadi begini, ayo ada acara amal ini. Dalam hatiku dia telepon karena dia tahu ini pasti Oki punya potensi lah. Dan mungkin dia telepon, kalau yang lain itu mungkin tidak ditelepon. Iya bang. Jadi kayak gak ada hanya Oki penyelamatku gitu ya. Tidak, kayaknya bukan juga, tapi yang kayak ada Ical sih, tapi kayaknya kalau tambah Oki kuat juga nih. Jadi makin bagus lah acaranya. Iya. Jadi dia telepon saya, itu pertama kalinya saya ketemu Bang Oki lagi. Dan itu pertama yang jodoh-jodoh. Setelah 1 tahun, tapi saya bilang di telepon, kalau ada saya lihat gestur mata main-main cerita tipis, saya suka mau lagi. Oh. Iya begitu. Maksudnya mau menyindir halus Iya. Oki gitu. Saya dulu seuzon dengan bercandanya komik-komik, saya baperan dulu bang. Karena saya itu tujuanku salah kemarin, bukan untuk berkomunitas, tapi mau terkenal karena saya mau dinonton di PPKN sama Harim yang saya suka ini. Iya. Sudah salah pondasi. Berarti kalau dulu baper-baperan, kalau sekarang berarti tapi serius juga dengan center kecil. Yang mana? Dengan center kecil. Dia yang baper itu. Saya cuma meladeni. Maksudku kau kore Oki yang lama ya. Kau sentuh masa lalu. Masih ada nggak ya foto kita ya Kia? Ada bang. Coba di Twitter ada itu bang. Cuma saya sudah tidak main Twitter. Berarti Ali membangunkan Oki yang lama Oki ini. yang lama, jangan kok. Karena nggak ada salahnya kan kalau ngomong center kecil di Cingabdel dong. Apakah ini maksudnya dia bilang begini saya? Apakah salah itu bang menurut abang? Ini abang fair lah sebagai senior ini sebagai senior. Oke. Jadi saya ini kasihan 8 tahun tidak stand up, bahkan kita punya DM terakhir di 2019. Saking lamanya tidak dipantau saya toh, saya akui juga tidak boleh. Bukan sombong orang itu, memang saya saja yang tidak kelihatan. Ya iya orang kok di sana, ngapain? Iya, Apa urusan kita? Siapa tahu bahasa. Tapi kalau kok di sini, coba abang langsung cari deh. saya, abang cari. Salah. Kurang detail dia ternyata kemak. Dari berapa itu? Kurang detail dia. Bukan acara amal. Acara amal itu bang. Bukan acara amal. Saya pakai baju tulisan kuning itu di dadaku. No. Itu ulang tahun stand up Indo Palu keempat. Iya sekalian acara amal penggalangan dana itu bang. Ada kotak-kotakan itu. Iya ucapan ulang tahun. Ada kotakan, ada kotak untuk uang itu. Rumah Saya pakai coklat. rumah coklat, kafe coklat sekarang namanya. Dan dia itu saya pakai baju kaos warna ada tulisan kuning di dadanya itu. Nggak kelihatan kau di mana oke. Ada Tapi abang open mic ternyata. Iya makanya. Asik. Itu pertama kalinya saya dapat itu. Tanya semua orang. Itu baru saya 2016. datang dan semua orang langsung baik. Ternyata anak komunitas itu baik sekali dan saya itu yang saya sesali sampai sekarang malunya saya. Gimana Saya yang malunya baper. gimana? Gimana bang? Sudah bisa masuk lapor pasir. Udah inilah nanti kan nanti pasti dibilang lah, pasti orang lapor Pak juga udah ngelihat. Pindes bisa bang juga. Enggak maksudnya kalau lapor Pak. Kalau nanya ke aku jatuhnya aku calo. Enggak, nanti kalau nonton ini lapor Pak pasti akan ngelihat, pasti ngundang. Emang apa? Kalau pindes motorannya motor stylo bisa masuk di situ. Untuk story saja. Apa nih Vindes motoran? Iya. Kau mau ikut motoran? Prediksi maksudmu? Iya dengan Bang Pindes hanya untuk satu story saja. Nah sekali saya di Palu itu. Kan nggak bisa kalau sama Bang Vincent. Bang Vincent kan orang Ternate. Kok nggak apa-apa foto sama orang Ternate? Lebih ke Ali Bang Vincent. Iya. Siapa bilang? Bang Vincent kan orang Ternate. Silaturahmi kita pukul di silaturahmi. Oh. Silaturahmi kita pukul di silaturahmi. Iya maksudnya kan ada Tapi beberapa kan- momen abang tidak Tapi fokus kan tadi. pasti lebih ke Ali. Iya saya yakin nih begitu kalau main daerah. Tapi ada Kau harusnya fotonya sama Ustadz. tidak bang. Ustadz yang biasa hibur acara polisi. Tidak bang. Bisa juga Bang Vincent bang. Oh, bisa. Coba kita paksa. Maksudnya ada beberapa poin tadi ya bang tidak fokus bang kali. Semua kebencian apa saya tutup dengan apa? Prestasi. Simple. Tapi berarti emang anak komunitas baik sekali. Kamu, Baik sekali. Kamu Saya aja saja yang baperan. Waktu itu karena belum siap, terlalu Karena belum instan. siap. Saya belum akrab dulu dengan semuanya ini. Iya. Ya. Jadi bercandanya juga nggak masuk. Tapi industri itu terlalu cepat panggil saya. Dengan saya punya penampilan. Apakah salah saya tampil bagus? Apakah salah saya lucu, Bang? Tidak Apakah salah. saya di voting? Kan pakai voting, mau dengar siapa? Loh, voting loh ini. Bang, bukan saya tulis namaku, saya bayar kau, bukan, Bang. Jadi itu alam saja yang bawa itu, Bang. Ya, tapi kan berarti Jadi baper, harus emosi. ada harga yang harus dibayar. Iya. Dengan seinstan itu berarti meminimalisir Dengan pergerakan saya- pertemanan. Jadinya. Emosiku saya bawa, saya Iya. panggil bakalae ada orang semua. Iya. Akhirnya aku sadar nih kenapa kok vakum hampir 8 tahun tuh ini ternyata ya. Karena apa, Bang? Ya karena mentalmu belum terlalu siap dan kuat. Tapi sebenarnya kalau yang vakum 8 tahun Terlalu bukan lama, karena bukan itu. karena itu. Sebenarnya sudah siap itu, Bang. Sudah masa belajar 2015 tidak mau pintar-pintar 2018. Iya maksudnya Sudah jadi belajar saya, Bang. pukulannya
terasanya sama kok berlebihan. Iya bang. Ya tapi dia tadi kan sudah mengakui dengan kedewasaannya Oki Daeng Mabone sekarang. Iya. Komunitasku itu baik sekali sama aku sebetulnya. 2018 kalian bayangin, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 8 tahun. Baru kau muncul. Tinggal 4 tahun lagi BTN ku lunas. Atau abang saya baku tambah tutup, tinggal tidak banyak juga. Berapa? Tidak usah bang, saya akan bayar sendiri. Yang- Cahaya ini sudah akan bayar. Ya tapi berapa? Nggak apa-apa. Berapa rupiah BTN kau tuh? Biar kami tutup lah. Ada topik baru nih tentang BTN. Bagusnya ini. Ada beberapa produser so sadar ini yang bagus di podcast. Maksudnya akhirnya host enak karena dia banyak temanya. Tapi kau kalau film harus diakuin, center kecil nggak ada apa-apanya. Boh jauh untuk film-film Makassar saya so pegang. Jadi BTN itu bang, ingat tidak zamannya Jawin yang coba nebeng-nebeng mobil keliling Sulawesi? Ya. Jadi pas dia sudah di Mamuju, dia mau singgah di Palu, dia bilang pakai bis. Waktu itu saya baru suca selesai 4 bulan. Oke. Dan saya ada di Palu waktu itu, belum ada rumahku. Saya itu bodohnya itu, karena mentalku tidak bagus, saya pikir, oh ada Bang Zawin, saya harus punya rumah ini. Dari uang 100 tadi itu, yang hadiah, langsung saya DP rumah. Makanya Bang Zawin itu, waktu dia masuk di rumahku, cuma tidur di karpet, belum ada apa-apa. Cuma dia, dan dia ikut baca doa waktu papaku doa selamat. Waktu azan rumah, ada dia, jengkelnya dia itu capek-capek. Sakit pantatnya keliling bis. Begitu sampai di rumah, papaku masih baca doa. Sampai jam 12 siang dia diajak bicara. Jadi rumah itu karena Bang Zawin. Makanya kalau mau ditutup dia yang 4 tahun ini, ya kalau Bang Zawin mau, karena kan awal dari dia. Harusnya jauh. Awal dari dia. Harusnya jauh. Bukan abang tidak ada tanggung jawab. Ya. Kamu tidak tanggung jawab. Bang Zawin maksudnya kan saya beli itu karena mau ditahu ada rumah. Saya berpikir begitu dulu bang, jelek pikiranku. Cepat-cepat aja ya. Saya harus ada pencapaian ini. Walaupun tidak ada, saya paksa. Saya harus keren dilihat komik anu juga ini. Saya pikir begitu, ternyata komik-komik senior kayak kalian ini tidak lihat itu, tapi lihat hatinya komik. Iya. Kalau kamu attitude-nya bagus, orang ini baik, kayak begitu. Untuk apa kau kasih lelia yang begitu-begitu? Pencapaian saja kau punya prestasi kasih bagus. Jadi saya pelajari sudah itu. Makanya saya sesali ya, sudah terlanjur. Tapi kau kan tadi niat awal pengen ngambil cahaya dari Sumatera. Sumatera. Nah, apa lah yang mau kau sampaikan sama orang-orang Sumatera tentang seorang Oki Daeng Mabone ini? Iya, jangan dulu yang jelek komennya bang ya. Yang bye-bye dulu karena masih baru bekas sembuh mental saya ini sedikit. Iya, kalau mau yang jelek-jelek komen di postingannya Ali Akbar. Kenapa tuh? Berarti sekarang kau udah siap kembali lagi nih di Jakarta. Sudah siap berstand up aja lagi dulu. Stand up saya setelah 8 tahun baru 2 kali. Jadi materi tabungan tidak ada ini. Baru ini ada stand up lagi. Mungkin ini saya persiapkan untuk kalau kan ini Battle Combat tanggal 13 itu. Saya akan menulis lagi di situ karena selain stand up, kalau untuk fisik saya perlu latihan. Kuda-kuda Bang Uus bilang saya lebih unggul kalau boxing kemarin di postingan. Oh. Saya hantam. Ali. Enggak, berarti nanti mau ada acara. Ada acara Namanya apa? stand up Indo Combat. Stand up Indo Combat. Tanggal Combat. berapa acaranya, Li? Tanggal 13. Li lagi. Siapa namanya? Oki? Oke. Tanggal 13 Juni, Bang. 13 Juni. Akan dipertemukan Ali Akbar dan Oki Daeng. Stand up sama baku pukul sama banyak lagi. Beneran? Dikasih baku pukul betul. Mau baku lihat skill di sini. Saya bilang itu kesalahanmu. Dia dengar podcast ini. Mungkin dia hubungi Bang Ajis. Tidak usah. Karena saya dikasih keluar dari SMP karena apa? Oh. Si center kecil itu Apa prestasi baku pukulnya? Kalau dipukul mungkin. tuh. Saya sampai dimediasi polisi loh. Karena Baku pukul itu. tidak. Kayaknya ini pengaruh nama deh, guys. Iya. Kalau kok mirip gitu. Pengaruh nama kayaknya. Kalau Ali paling ditegur Bribtu Pari kan paling ditegur polisi cuma. Kalau Oki kasih damai Dikasih damai.
Walaupun yang menang yang paling bapukul sepupuku, tapi saya juga bapukul sebelumnya. Iya, nggak kenapa-kenapa. Iyalah. Maksudnya kita harus clean karena mau Oki. Tapi kok kami Iya, sudah percaya lah. di-clean. Bentar, berarti acara itu nanti betulan ada Sabtu 13 Ada. Juni itu ada stand up Indo Combat. Iya. Ada tiket dijual? Ada dijual. Tiket tinggal sisa 10% dari kapasitas kalau nggak salah. Oh iya. Ya, Mau sekali orang mau lihat orang baku pukul ini. Wow. Kalau lambat kamu salah sendiri. Oh, tiket tersedia di standupindo.id. Nggak mau dipromokan. Oke. Oh itu bang. Di Toba Dream, Jakarta Selatan. Ya. Toba Dream, Jakarta Selatan. Weh, Nggak mau deh. Padahal acara-acara dia padahal. kalau dengar cerita yang kau kan, perform dia padahal. nulis materi waktu hari cuman berapa hari kan? Iya. Saya tidak menulis lagi itu, tapi ingatkan saya lebih ke mengingat kok bang. Iya, berarti yang ini gampang juga lah ya. Halim mah kasih telak lah ya. Nah bedanya Arya Keriting kan namanya besar, gampang dicari toh. kalau ini Aduh, agak susah ini saya PR-nya toh. Karena kalau dia mau cari saya banyak, maksudnya yang kau bisa ambil di podcast kau dengar banyak saya punya bahan. kalau dia nggak terlalu sering diundang podcast. Apa? Siapa mau undang kalau tayangannya di bawahku? ini kita bicara viewers, kawan. Ini yang bikin dia tersinggung. Sombong. Hah? Memangnya saya minta ini barang? Memangnya saya minta dalam 1 minggu ini scroll dikit oke. Iya. Tapi kan kalau gini-gini kok nanti semoga TV-TV lihat kok diundang lapor Pak ya kan. Ya amin bang, doakan bang, lapor Iya. Pak bang ya. Tinggal sabar doa di situ, di setiap di situ ada komik abang-abang 21 supaya jangan langsung saya ke Ayu Ting Ting, agak jauh. Tapi udah diundang. Sudah tanggal 20. Sebenarnya 18 karena tabrakan Den ini. Karena 18 dia bilang, saya sudah ada jadwal tabrakku. Hari ini dengan Ari Keriting sebenarnya Bang Ari Keriting. Dibilang apa? Padahal mau dipasangi sama Ari Keriting. Saya bilang, agak lain udah deal duluan Bang. Saso bisa logat juga sedikit ini. Berarti Oki Daeng Mabon itu udah ditaruh. Sorry, untuk tanggal ini udah ada isi, udah ada tabrakan. Ada tabrakan. Kalau mau ngalah ke tanggal lain. Mengalah 1 hari ini kan saya 3. Jam 7 di Bang Primawan toh. Ada apa? Bang Riko Lubis. Bab, Itu luar stand up pertamaku. Kapan? Di luar stand up pertamaku podcast. Kapan itu? Besok habis dari sini. Berarti padat ini. Warkopolim. Bilang jam 3 ke Warkopolim jam 3 ya. Zam. berarti podcast yang di pinggir jalan yang di luar warkop itu. Kayaknya itu. Jujur itu podcastnya skena kali. Oke, emang anak skena? Di ujung jalan. Itu lagunya lama kan itu mah lagu lama itu. Itu tidak menggambarkan keskenaan itu deh. Itu nggak menunjukkan skena. Kenapa lagunya ini? Saya mau nanti setelan kau ajar Bang Indra kalau ketemu orang begitu saya agak kalau dia kamu orang kan tinggal baju bola pede saya kambang sama komik kita tuh. Iya. Dengan dia harus setelan itu ya. Iya. Tapi aman aja pakai celana agak gombrong, baju bola masih. Mulailah Kalau ada dengan- celana sampai sini bisa itu. Jangan. Baju bola jangan. Kegedean, celananya gede maksudnya. Celana gombrong, baju bolanya dimasukin. Baju bola cari yang agak gede-gede. Udah duduk di situ. Siap. Udah sampai itu. Retro ya main retro. Apa baju retro mau? Inggris. Ada retro Inggris ada. Satu. Boleh teh? Boleh. Nah, kayak gitu tuh, blokor namanya kan. Iya, tuh. Iya Bang, saya ikutin biasa. Itu dia. Saya punya warna jeans dia. Warna jeans. Boleh teh? Nggak Nah, apa-apa. tuh blokor tuh, ya kan? Lagi rame sekarang begini nih. Udah lama. Sementara Oki DM sudah melihat outfit, kira-kira si center kecil ini lagi ngapain ya? Yang mana? Center kecil. Kan Oki DM lagi bukan nolak-nolakin, maksudnya Tabrakan. mengubah jadwal undangan karena ini udah full. Iya, Terus iya. sekarang lagi melihat fashion. Iya. Sementara itu si center kecil ini lagi ngapain dia? Bikin counter video endorseku. Dia bikin, dia dapat Scoopy. Dia pikir ide itu, bagaimana caranya? Biar dia bisa dapat juga. Ya saya harap dia bisa dapat. Tapi mungkin nggak? Maksudku brand, kasih dia coba. Misalnya kasih dia motor juga. Baru kamu lihat viewersnya siapa sih yang lebih tinggi. Kasih saja dulu. Chance-nya berapa persen kemungkinannya dia dapat dengan yang sudah dilakukan selama ini? Ada. Sudah ada 80%.
Sisanya dia harus konsisten lagi lah. Udah ngasih masukan. Ngasih masukan. Tarmir dikasih ngasih masukan. Karena kalau konten kreator siapa lebih lama ya? Saya 2015 sudah 35 akunku, cuman di hack yang 35.000 itu gara-gara masuk orang dia posting foto di anunya itu, di profilku. Jadi caranya Bang, bukan akunku di hack. Dia masuk, dia bikin pelanggaran. Dulu kan belum tahu IG saya. Dia bikin pelanggaran, dia posting, saya hapus, dia posting lagi blue sampai masuk di emailnya ini Bang. Kena banned. Kena banned email Instagram. Dia maaf. Ini melakukan pelanggaran. Demi Allah Bang, bukan komedi nih. Saya balas itu emailnya karena bukan saya, kasihan demi Allah. Demi Allah Bang, bukan komedi nih. Zaman dulu saya balas itu 2015. Minta maaf Bang, saya jelaskan panjang-panjang ternyata tidak. Pakai Bang, minta maaf Bang. Iya, minta maaf Bang. Demi Allah bukan saya itu, orang gangguan akunku. Bisa tidak dikasih kembali. Ternyata sistemnya bukan begitu, dia tidak butuh jawaban, cuman kasih info ya. Iya, betul. Di masa itu Bang, bukan lucu ini Bang. Iya. Ini udah pernah diceritain ke orang? Belum. Belum. Lagi-lagi fresh. Sekarang udah berapa followers? Followers itu kemarin kan berangkat ke sini saya sebelum jadi openernya Bang Ari belum ini 203.000 pertama. Kemudian ada lagi pembersihan. Ya. Turun 6.000. Oke. Jadi Tinggal 100 berapa begitu. Jadi tinggal sisa 197 ribuan. Iya. Sekarang 225. Ribu. Berarti mau naik-naik 30.000 lah. Pengikut baru. hanya dalam jangka waktu 1 minggu. Memang kau itu kau tuh kasih berarti Ali lagi siapa namanya? Oki ini kalau memang diniatkan balik jam hanya dalam seminggu udah dapat banyak sekali ya. 1 minggu motor Bang. Kalau Abang mau kasihan bantu pompa-pompa bisa Suzuki Auto, mobil. Mobil ya. Dari Abang kalau Abang mau bantu saya Spotlight. Kalau Abang kasihan oke boleh mobil lagi deh. Seminggu aja sudah ada motor. Dipanggil lapor Pak. Endorse. Ada terakhir extra jos apa kalau nggak salah lihat tuh. Extra jos masuk. Extra sudah masuk. Stamina makanya saya bagus ke sini Bang. Tiket dari Palu kemari aja Alwi. Aja Alwi perseorangan lah itu ya. Lihat. Aja Alwi bilang kalau di Jakarta kabari lagi katanya. Tapi kau kan suka bola. Sudah pernah nonton bola langsung belum? Belum Bang. Di GBK gitu? Belum Bang. GBK sudah pernah 1 kali waktu Indonesia Jepang lawan Jepang. Lamanya. Iya. Yang kemarin kalah 5-0? Yang 5-0. Bukan yang 2-0 di kandang, yang cuma 2. Oh, yang cuma 2. Ya, so lama Bang. So lama. Pengen, tapi nonton-nonton ke stadion-stadion itu pengen? Pengen. Maksudnya mau sekali saya, apalagi Ali kan dia final itu. Final apa? Mau pergi Hungaria dia, tanggal 28. Kalah lah kau. Kalah di situ. Ya, harus ambil strategi. Maksudnya kalau brand sadar ya, lagi rame ada orang 2 ini, tunggangi ada Okinya yang tayangannya lagi bagus. Perangkatkan juga dia. Pakai brand yang lain. Maksudnya kalau brand ini saya ajar kau brand. Kalau mau, lagi rame ini apalagi saya 1 frame dan cahaya 3 ini. Masa tidak kena tampias? Teman Bata Oki pertama. Teman Bata. Oki Rengga. Aku Dia nggak nggak Batak. Jawa aku. Lolo berarti. Bang Lolo. Dia Lolo bawa juga saya waktu di Nias. kolam renang kita tuh. Waktu saya suci, ingat deh. Lolo juga Nias. Ya. Berarti saudaraku. Mana? Bang Boris. Saudara ini ya? Saudara sudahlah. Terserah mau diakui atau tidak Bang. Saya badai ngerabang lah. Tapi waktu Suca kau ada kan yang dari Medan? Ada Karin. Ramos. Iya, Ramos Ambarita. Ridwan Rambe. Sekarang sama Kang Sule dia. Iya. Kasih makan ikannya Kang Sule kontennya kemarin. Iya, Ramos Ambarita yang Batak kekal Iya. itu. Abang tadi malam baru ketemu sama Ramos tuh. Ramos temanku juga. Tapi Oki dengan Sudah ini Bang. semoga orang bisa melihat bahwa ini senter besar, ini cahaya. Tapi kan di sini kita lihat bahwa dari mana Oki berasal, dari mana Oki ditempa, ya kan? Dari semua perjalanan ini Oki? Kireng. Bukan Oki. Apa prinsip seorang Oki Daeng Maboni Yang dipegang. yang dipegang? Prinsip hidup. Mengalir saja sudah.
Karena yang di planning hancur semua. Di ujung. Jangan. Oh dia tuh minta ketika nanti dia ngomong mengalir saja karena sudah di planning hancur. Kasih lagu. Ada orang ntar ngedit di TikTok dikasih backsound lagu itu. Dan FYP. Kalau FYP dia bilang, lihat kesian. Naik lagi. Aku ngasih quotes FYP. Iya bang. Naik Ya. lagi bang. Minimal berapa nih viewersnya Yang mana? di sini? Tidak mungkin di bawah 500. Mau yang berapa hari dulu? Dia menentukan algoritma. Berarti OKDM ini udah memang kalau dulu kita kenal istilah artis membawa rating dan share. Iya. Kalau OKDM Mabon itu artis pembawa viewers. Digital darling. Digital darling. Pesugihan YouTube. Pesugihan ya. Wih. Tema 23. Harta tahta algoritma. Algoritma. Tema 23. GJLS hari Rabu. Tema 23. Udah mulai 25, ngumbar jadwal. 23. ngumbar jadwal. 23 GJLS. Tema 25. Ada podcastmu sendiri juga bang? Saya tidak. Masih banyak. Yang abang podcast saya lihat itu. Yang mana? Ada podcast. Geger. Iya. Geger udah kan udah bungkus. Aduh. Apa yang Yamaha kali ya? Jangan. Oh Yamaha nggak bisa. Kan bisa semua itu dipaksa. Nggak bisa lah, nggak inilah, nggak bisa. attitude. Iya. Iya. Namanya orang Honda sudah. Iya. Berarti kenal podcast ngundangnya Ali aja kali. Ali kali ya. Ali ya. Ali. Wes agak nggak terima mukanya nggak terima. BRI ada BRI. Tapi- saya temberi. Tapi kau bakal ada di puncak cahaya kalau kau face to face sama Deddy Corbuzier. Menarik. Bang Boris akrab. Akrab kami semua. Kenapa harus Bang Boris akrab? Kenapa? Dia sayang adik-adiknya. Sayang adik-adik. Wes langsung dikunci di awal. Masa tidak bantu? Sayang adik-adiknya. Masa tidak bisa kasih kode ke Om Ded? Om Ded. Iyalah. Oke, DM itu Masih lagi. banyak ini. Kasih lihat saja data ini. Belum dibahas semua ini. Betul. Sudah 1 jam lebih. Iya. Tapi ceritanya fresh semua. Fresh semua. Supaya kasihan. Saya menghibur netizen tuh. Jadi ini semua kita pastikan yang tayang ini semua tadi Tidak fresh. ada di Cing update. Di Tikum Di Tikum tidak ada. fresh. Fresh semua ini. Berarti kau udah siap untuk ke Gofar? Masih mau. Masih mau. Goyang lidah masih ada pras. Masih ada. Enggak lah kerja restoran sekarang. Oh, kejar setoran. Om Ded ada. Iya. Close the door. Close the door. And 5, 4, 3, 2, 1. Halda apa? Halda Arapa. Halda Podcast sama Arapa. Arapa, mereka punya podcast. Mungkin karena cewek takutnya bercandanya nggak masuk kali. Lebih ke sesama cowok aja. tapi Ya, boleh. aku lagi bantu kau. Daripada kau ngomong center kecil lagi nanti. Iya. Oh iya. ada. Tapi Bang Rio punya podcast. Bang Rio Ah. nongkrong di kontrakan aja dulu. Udah mulai ke senior sekarang. Radit belum. Bang Radit belum. Ali sudah Bang Radit itu. Iya maksudku Bang Rio jangan tersinggung. Maksudnya bicara di kontrakan saya dulu kita nanti terakhir. Karena saya masih pulang balik nih. Iya. Cahaya umum. Karena kan Rio sama Rais. Rais punya Gultik. Karena jujur abang aja diundang langsung iya. Karena itu kan teman. Iya karena Bang kan sudah lama cahaya nih. Bisa menentukan. Saya kan lagi butuh banyak cahaya besar dulu. Jadi saya pupuk memang. Memang Supaya viewersnya mengikut dorong ke situ. Kayak begitu. Oh oke sudah saya nonton di ini. Serunya. Di mana lah lagi dia? Iya. masih bangun jembatan. Masih bangun jembatan. Cahaya besar mang, bukan anak stand up. Ayo Bang. Akbar Faisal Unsensor tuh. Aduh politik. Densu, Dene, Densu, ada cerita sedihku. aduh. Masuk, Richard Lee. Richard Lee, mau satu frame dengan Halid Basaramas, bagaimana? Bisa saya? Bisa juga. Iya, Ustaz. Pendakwah. DO itu. Tada Vindes. Ayo Bang, ayo tuh. Bisa saya bulu tangkis dipaksa. Volley bisa Bang. Ayo kasih masuk lah saya dalam biar cadangan. Yang penting masuk frame-nya dia. Tidak usah langsung main Bang. Main volley. Bisa. Tak turun ke nuku.
Clip on. Baru ya. Hah? Jam berapa jam, Bang? Enggak, baru. Baru. Kalau mau take ulang ini. Masih ada cerita baru lagi buat 1 jam. Masih mau saya? Ya udah deh. Kau harus dekat Jakarta kalau mau seperti itu. Iya. Abang hubungi saja, saya terbang. Kayak abang kemarin ragu tuh, tidak Ki, kasihan kau. Kan Din peduli sih, tapi memang jahil aja. Tapi peduli. Sudahlah Ki, kasihan kamu pulang balik. Saya bilang, tidak, saya mau sekali. Berarti kok ke Jakarta kayak sebulan, kalau mau balik gitu dulu. Kumpulin pundi-pundinya balik ya kan. Sini sebaran. Kayak Bang Panji kalau ke Amerika. Iya. Kerja di Indonesia sebulan, uang banyak, balik ke Amerika. Kau gitu kumpulin sebulan, balik ke Palu. Bang Panji Bang ya. Iya. Di Amerika. Ini baru yang perbandingan. Iya. Ali Akbar. Hancur kau deh. Terima kasih masukan kita ketemu Jangan lagi dulu Bang, di- jangan dulu. Abang di mana ini dulu? Saya menentukan pihak dulu kalau antara saya dan Ali. Abang, Sebelum ditutup iya, Abang sudah. kita double oki bro. Double O2, oksigen OO2. itu. OO2. Masih masuk untuk openermu di showmu yang dibilang di Tikum tuh. Iya. Untungnya ada Oki. Ya. Kalau aku jujur. Don't ya. worry, it's Oki. Iya. Kalau aku jujur ya, Iya Bang. sama kau ini masih baru kali kita ketemu. Kalau aku Ali. Magic Comic? Waktu kita di Magic Comic? Magic Comic ngobrol-ngobrol doang. Secara nongkrong aku lebih sering sama Ali. Oke, ini kita nggak apa-apa, kita ambil suara saja. Kau harus suara. penentuan. Dua-dua kedekatan emosional nol. Tapi sorry, aku belum pernah ke Palu. Aku ke Ternate sama Ali. Diajak aku makan. Wajar. Abu. Kalau aku wajar karena kita ketemu pertama di Ternate di Palu. Aku ada di Mukanya boleh. kubumu. Aku belum pernah ke Palu. Abang Boris nih. Iya, kenapa? Maksudnya kan abang, saya agak segan bertanya abang karena abang pernah ada masalah dengan orang timur toh. Senior. Siapa? Bukan itu. Bukan, itu zaman dulu yang mau dipukul pakai ini kan? Iya. Jadi Selongsong apa? jadi saya takut ini. Tapi Enggak, abang enggak. harus menentukan. Oh iya, aku menentukan. Iya. Tadi Ali bilang karena dengan dua-dua kedekatan 0. No. Menurut Oki DM. Iya. Oh ternyata abang Aku sih merasa dekat dengan Ali ya. menyesal saya pulang 8 tahun ini. Tapi bang, abang dengar pembicaraan ini? Tetap Ali Akbar. Jangan ragu. Kan orang boleh memilih toh. Ini tayang Orang kapan? boleh memilih toh. Senin besok. Enggak, Senin besok. Senin besok. Tenang kau posting dulu di Instagrammu. Kita berdua aku ada di kubumu. Tenang kau. Jangan ragu kau. Gak apa-apa dong. Kita tetap berteman dong. Kalaupun aku lebih dengan ke Ali Akbar, iya dong. Iya bang. Tenang. Pokoknya abang Kan orang boleh memilih. Masa semua orang harus milih Oki DM? kau kupegang aja. Sudah setengah ini selamat badanmu. Siap. Kupegang kau gini, setengah ini badanmu udah selamat. Tinggal sebelah ini kita cari lagi yang lain. Masalahnya Ini dia kan- komik dan dia semua. Ini kebanyakan. masalahnya 3 kan. Hmm. Kau butuh 1 orang lagi sebenarnya. Tapi dia nggak bisa diangkat ini nggak. Ini Oh, lagi nge-direct mas. Iya. Kristo. Bene. Iya, telepon Kristo tanya dia lagi. Harusnya break makan siang gak sih? Enggak, udah jam 2 udah mulai lagi. Oh udah break off ya? Mohon maaf, kami memang circlean kami kan perfilman. Jadi kalau satu nggak ada itu memang lagi syuting. Kayak begitu, aman aja, ya. Saya bisa diajak main juga. Bisa. Agak Kalau lain kau tiga. ada di Jakarta, Agak lain 3. Kau Tapi punya potensi. tunggu ini dulu ya. Tunggu jadwalnya Ali dulu. Bisa apa enggak? kalau Ali bisa, Kalau kita Ali bisa ambil Ali dulu. Tidak bisa sama-sama ya? Nggak bisa kali satu frame. Kita lihat nanti di stand up Indo Combat. Iya, saya juga kayaknya sudah mau main di titik kumpul juga. Langsung belum dibuang. fix. Langsung dibuang. Oh, ya udah kalau udah main di titik kumpul ya bagus Iya, lah. nggak usah di agak lain. Iya, berarti Ali yang main di agak lain. Bisa 2. Hah? Bisa 2 bang. Bisa 2. Bagilah. Ya. Tapi Tapi bisa berubah karakter saya. iya, kan kalau itu Christopher kan? Christopher. Ali boleh nggak main di titik kumpul? Boleh. Oh, boleh Dia main di duluan sudah. main di film titik kumpul. Oh main filmnya? Iya. Oh nanti tanya Bang Abdur. Di luar Anupi. Kalau Kalau kau- di luar kuasamu tuh ya. Iya, kalau saya paksa Bang Abdur. Belum diiokan tapi dia sudah mulai senyum. Dia sudah mulai senyum. Sudah mulai senyum, saya fix. Itu saya anggap sudah fix. Berapa scene? Belum dibicara kayaknya 8 deh. Kemarin 3. Kemarin mintanya 3. Iya, kalau dikasih lebih. Oh iya mau lah ya kan. Ya. Ya. Udah. Oke? Masih 2-1 nih berarti. Tinggal nunggu Bene.
Nanti kita lihat aja dukungan Bene ke siapa ya. Tapi saya tahu Bang Boris hatinya saya sih. Iya, tenang aja kau. Orangnya seperti itu. Dia cuma jaga perasaannya Ali Yes. karena saya lama di Palu saja ini. Yes. Kalau abang terang-terangan, abang ada di pihakmu. Karena kita baku tahu lama. Kita baku tahu lama. Aku pegang tanganmu sebelah, Iya. sudah sebelah itu selamat hidup. Aman ya. Aman. Bismillah. Tinggal sebelah lagi nanti kita cari bantuannya. Oke. Abang tuh belum ngobrol, belum nongkrong. jangan Iya. takut kok sama Ali Akbar. Tapi masih bisa berubah itu ya. Ya, Karena masih lama toh. Masih lama toh. Kalau aku bukannya nggak suka dengan Oki, aku lebih sering berkegiatan dengan Ali Iya. Akbar. Nih, Saya pantau story-nya Abang nanti. Saya datang-datang tiba-tiba jangan kaget. Iya. Gini deh. nanti sore Kalian kan nongkrong. bikin show 13 Juni. Iya. 13 Juni. Tanggal 13. Iya. Belum nggak ada apa-apa toh. Belum ada. Coba kau klik yang tanggal 6. Tanggal 6. Apa tulisannya? Show Ali Akbar. Ini Ya semua bisa berubah lah. iya. Nanti sore habis dari sini kita nongkrong, mau nggak? Mau? Siapa tahu Bang bisa berubah di situ ya? Bisa. Ada Vindes di situ. Nggak ada. Maksudnya kita saja dulu kalau begitu. Kita saja. Kita saja dulu kalau begitu. Sudah ya? Iya. Terima kasih ya. Aman Oke, sudah Makasih ya. main-main Oke, ke sudah sini. main ke sini ya. Aman. Terima kasih untuk semua cerita freshnya. Fresh banget nih. Fresh banget nih. Oke, sudah siap untuk Stay kembali di ke Jakarta ya. Stay di Jakarta. Stay. Nah, stay di Jakarta, setia dengan komunitas, Setiap komunitas. akrab dengan anak-anak, Ari Brata. maju bersama-sama. Ari Brata. Berapa otonya? 4 otonya Ari Brata, 2 rumahnya, 3 dengan yang di Sepatan, yang Satu disewa kantor. untuk jadi kantor. Satu kantor. 1 kantor. Musdalifah Basri. Musdalifah belum saya lihat itu otonya. Oh, belum kesana. Banyak lagi otonya, rumahnya Dia besarnya. punya Usaha popok bayi, kebutuhan bayi. Sudah di level memutarkan uang. Bisnis. 8 tahun tuh orangnya. 8 tahun. Itu kan teman-temanmu semua ada di sana kan? Saya motor tua 4 sudah saya jual kemarin pas mau dekalebaran ampa-ampanya. Tapi kan sekarang udah balik satu. Sudah kembali stylo dan dikasih cahaya yang berlimpah. Oke. 3 orang, Pak. 3 orang. Kita tunggu satu lagi dari Bene Manusia nanti dia. jutaan. Dia ada di posisi Ali atau Oki deh. Bang Bene nonton. Nonton apa? Mungkin ada benarnya. Iya. Mention juga dia. Iya, tidak. Dia tidak gubris, yang itu Soleh Solihun. Soleh-solehun yang mention. Iya, bagus kamu Ki. Bene? Bagus tadi Ki. Bene? Bicara dengan Ardit waktu itu MC. Kau Saya tahu tidak enak kenapa masuk. dia bicara dengan Ardit? Dia tahu kau bagus, tapi dia satu komunitas sama Ali di Jogja. Kau tahu anak komunitas begini sekali. Ya sudah. Tidak usah ditanya, sudah 3-1 Oke, ini. sudah 3-1. Kita ambil jalur lain lah. Kita ambil jalur lain ya. Oke, kalau gitu kita ambil jalur lain. Iya. Ya, ingat Bang abang Pras. ada di kubumu. Iya, Bang Pras Bang juga. Pras juga di Ali kubumu. Akbar stand up Indo Jogja juga ya. Kita ambil di Jogja. Satu Iya, komunitas. iya, Kalau iya. udah satu komunitas sudah tidak bisa lagi kita gubris. bisa 3-1. Ada abang, ada Bang Pras. Bang Pras masih abu-abu. Abdur sudah di pihaknya. Ari Kriting belum menentukan sikap, dia pilih netral. Mamat kayaknya saya. Bang Kayaknya Ajis, ya. Bang Ajis ini penting. Bang Bang Ajis. Ajis dia pilih draw. Pilih draw. Ya sebagai presiden kan sebagai Dia pemimpin. harus adil. Iya. Kita cari, tenang, kita cari. Tapi semua komik di sini dia semua. Oh iya. Komunitas-komunitas ini dia semua. Karena dia duluan udah muter-muter. Kalau Tahu daerah? sih. Kalau daerah? Daerah dia semua. Karena dia kan stand up tuh kemana-mana. Iya. Bahkan Makassar kayaknya dia. Oke, kita bangun Bisa bangun ya? dinasti kita ini, oke? Iya. Oke. Bantu saya, Bang. Oke, double oke. O2. O2. Oksigen untuk sebuah komik. Komik. Masa cahaya besar takut sama senter kecil? Tapi kalau digabung dengan lampu sorot semua juga, hancur lah. Saya takut yang di belakangnya ini anak. Aman itu. Siapa di belakang? Berani lah. Ini kan sudah menentukan. Memberani Nggak lah. apa-apa. Jangan takut, Memberani. jangan Kan ragu. dia Mentalmu harus bisa kuat. berubah. Bisa iya, berubah. kan ini Kamu bisa untuk berubah. sekarang. Di Ya, semua iya. podcast sudah sih bilang sudah bukan Oki yang Iya. Oh, Cing iya. Abdel saya. Hah? Cing Abdel sudah saya. Cing Abdel itu kalau misalnya Gel, jangan ke Ali, ke Oki aja. Jegel Iya. nggak mungkin, sungkan pasti. coba kalau Oki 8 tahun yang lalu kayak gimana Okinya? Oki sekarang? Terima kasih teman-teman, ketemu lagi di episode selanjutnya. Ade abang. Abang-abang. Ade abang tahu abang awak